tuntun nanti supaya mualaf. Begini Uyau, Raja satu Goda, pertanyaan. Raja Goda, Iya. tuntun Kita saya aja lah, tuntun saya lah. Iya. Begini, Tuntun saya cara lah. nuntunnya begini Uyau. Iya, silakan. Jadi apakah Anda yakin kalau memang Yesus itu Tuhan? Sepanjang hidupnya dari 1 sampai 33 tahun selaku anak manusia, dia beribadah nggak kepada Tuhannya? Iya, saya jawab ya. Iya. Yesus karena dia lahir dalam rupa manusia, ada di tengah-tengah kepercayaan Yahudi, ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, secara otomatis dia ada di tengah tradisi dan budaya dan agama Yahudi. Jadi, Oke, terima kasih atas jawabannya. Tunggu dulu. Ya kan udah Anda jawab. Pertanyaan kan Jadi, sederhana. Loh. Sederhana. Dia beribadah semasa hidupnya. Dia beribadah kepada siapa, Bang Uyau? Lah, karena dia lahir sebagai manusia, saya bilang kan, karena dia lahir sebagai manusia, maka manusianya itulah yang beribadah kepada Allah. Yang tidak kelihatan, berarti yang benar, sesembahan yang benar, gitu. Iya, benar. Saya super tahu sekali, arah Bang Uyau ini. Tapi diam dulu lah, Bang, gantian kita. Bagaimana Anda mau mualaf kalau kayak gini ceritanya? Gimana ini? Saya mau jelaskan juga kau potong. Kalau hadapin Kristen tuh tegas aja bang, nggak usah kita banyak lembut-lembut. Iya, nggak apa-apa. Sama Kristen kok. Oke, Bang. Jadi begini, Bang Uyau. Bang Raja Goda. Iya, Bang. Ya, ini Bang Zuma sudah ada hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Waalaikumsalam, Bang Zuma. Dan wassalam di roomnya Bang Anda. Bang Zuma masih belum apa ya, belum. Assalamualaikum abang, bang. Monitor Bang Zuma. Assalamualaikum. Cek akunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Bangku? Ya, alhamdulillah. Ya, ahlan wasahlan. Din Tarifa, apa kabar? Yes, abangku. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Nando mau syahadat, kita serahkan aja si Bang Nandonya kepada guru ya, Bang Zuma ya. Karena dia ini serius ini mau syahadat ini serius ini. Enggak bang, dia mau ujinya itu, mau uji. Oh iya boleh. Mau nguji mau apa silahkan. Iya. Jangan terlalu terburu-buru. Kita siap dalam segala kondisi. Ya silakan. Ya, mohon izin ya sahabat-sahabat yang lain ya. Ya silakan. Gimana apa permasalahannya? Gejala awalnya gimana? Dan terus takut. Saya di sini bukan mau menghujat saya di sini. Itu siapa tadi itu yang kalau seandainya Anda mau baik-baik mau menghujat, kami siap. Mana pula? Goda, sabar dulu Bang Raja Goda, sabar dulu yang main, sabar dulu. Ya silakan. Bukannya senang kau orang mau mualaf. Iya, silakan Bang Nando, ditanyakan Bang Nando apa yang mau ditanyakan ke Bang Zuma. Iya, jadi begini, itu siapa sih tadi yang nyerocos tadi? Jangan gara-gara kau goyang imanku lagi. Kau pun sudah Bang Nando, cuma satu aja. Gak usah kau main-main sama aku Nando. Aku datang di depan rumahmu nanti kamu. Jangan kau main-main sama aku. Cukup Bang Nando. Jangan pula main-main. Datang kau ke rumahku. Kau sekali kau macam-macam pula orang. Bang Nando sudah Bang, sudah fokus saja. Inilah caranya kadrun ini kalau mau debat tuh pasti ngancam-ngancam gitu. Kau macam debat kali kau ngancam-ngancam orang kau. Udah. Kau jawab dulu ini. Kau jawab Jangan tanggapi Bang Nando. Jangan tanggapi. Biar fokus ke Bang Nando. Silakan Bang Nando ke. Bukannya senang kau orang mau mualaf kau. Kau jawab dulu ini. Kau jawab. Silakan Bang Nando, silakan. Terima kasih. Itu saya benar memang mau mualaf, tapi ada yang bilang jangan nanti kau kalau keluar lagi nanti jadi halal darah kau. Itu maksudnya apa itu? Dijawablah dulu itu. Kau goyang-goyangin lagi imanku. Kan ada di situ. Contohnya kayak di surah apa ini di Hadis Bukhari 379. Kenapa itu bang? Terus bagi orang yang keluar dari Islam, contohnya kayak saya nanti ini udah syahadat nih, terus gua mau keluar, halal darah gua nih, terus itu bisa nggak kok jelaskan kenapa halal, bagaimana itu maksudnya? Siapa ini tadi yang ngapa-ngapain saya nih tadi nih? Siapa nih?
Siapa namanya nih? Jangan macam-macam mau ke rumah aku. Datang Fokus, mau ke rumah fokus aku bang. kau. Bang Nando, Sudah, fokus tanya aja pertanyaannya. pertanyaan Oke, cuma itu. baik. Saya tunggu jawaban kamu aja nanti. Iya. Tahu. Oke, sudah. Ya. Oke, dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan kemudian bahwasanya kedudukan memaafkan itu adalah satu hal yang sangat tinggi. Al-Quran surah Al-Araf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi hadis yang Anda bawa itu adalah hadis terkait dengan masa lampau, masa di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup transisi, hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, di mana mereka ada yang berpura-pura masuk Islam hanya untuk mencari informasi tentang Islam, lalu keluar dari Islam menyerang kembali Islam. Jadi itu tidak cocok dengan keadaan sekarang. Makanya Al-Quran menerangkan kepada kami umat Islam, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufral lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang masuk Islam lalu murtad, kemudian masuk Islam lagi, lalu murtad lagi, lalu makin bertambah kekafirannya terhadap Islam, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti di sini kaidahnya tak ada pembunuhan, perintah pembunuhan. Karena kenapa? Karena mereka diberi ruang untuk murtad, kemudian setelah murtad mereka beriman lagi masuk Islam, lalu setelah masuk Islam murtad lagi dia, lalu setelah murtad semakin membenci kepada Islam, kata Allah, Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti di Islam itu la ikraha fiddin, berarti ada paksaan, ada paksaan. Lagian kalau yang menjadi kaidah, jangankan orang yang sekarang masuk Islam lalu murtad mau dibunuh, sedangkan orang yang nyata-nyata menyerang Islam, menjajah Islam, kaidahnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Orang Islam di perang ini, umat Islam melawan. Ketika umat Islam melawan, ada yang menyerang umat Islam, kemudian angkat tangan memohon ampun, menyerah. Kata Al-Quran, lindungi dia. Setelah kau lindungi dia, antarkan kepadanya tempat yang aman baginya. Subhanallah. Kurang kasih apa Islam ini? Dalam perang aja ada bentuk kasihnya. Kalau musuh mengaku menyerah, minta perlindungan, lindungi dan antarkan kepada tempat yang aman. Ini tidak akan Anda temukan di dalam Bible. Ajaran-ajaran begini nggak ada di Bible, nggak ada. Saya kira itu sementara. Silakan. Kayak gitu. Izin. Bang Faruk, saya coba moderatorkan biar kondusif ya. Oke. Nando, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Banda Zuma, dan yang lain minta tolong untuk silent dulu. Anda boleh bersuara nanti setelah ada kesempatan. Silakan Nando. Kau ngancem-ngancem aja tau kau. Jadi maksudnya begini Fokus. nih. Nando, Anda sedang berbicara dengan Iya. Bang Zuma. Fokus. Fokus sama Ripa pun taunya aku. Jadi maksudnya di sini halal seperti itu, darah itu halal gitu. Halal darah ininya yang mau diketahui dulu. Iya bang, dalam peperangan itu bang, kalau ada yang mengaku-ngaku masuk, menyusup ke pasukan kita nih, saya bertobat, saya ingin masuk dalam pasukanmu, masuk. Tapi ternyata
dia masuk hanya untuk mencari informasi, lalu kemudian keluar dari pasukan dan menginformasikan kepada lawan tentang rahasia-rahasia yang ada dalam pasukan kita, ya darahnya halal. Namanya perang, Bang. Nah, ini kan kondisi perang. Yang dimaksud di sini adalah kondisi perang. Bukan yang perangnya itu, yang lockout. Iya, itu Yang kondisi. lockout. Itu kondisi genting, Bang. Kondisinya itu seperti itu, pengkhianat, Abang. Coba kalau ada pasukan Laskar Kristus lagi berjaga-jaga dalam keadaan genting, perang dengan orang Buddha misalnya. Tiba-tiba ada dari Buddha memohon untuk dilindungi, bertaubat dia, masuk pasukan Laskar Kristus. Habis itu masuk, dia geledah semua isi dalam, baru keluar. Habis keluar, datang membawa pasukan Buddha. Apa yang Laskar Kristus lakukan? Kasih pipi kanan, tampar pipi kiri gitu. Wah, mau juga nih aku suruh Kristen berbaris biar ku tampar satu-satu. Kok memang kayak gitu? Enggak ada. Al-Quran mengatakan wajaza'u sayyi'ati sayyi'ah mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi Al-Quran mengatakan apa? Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini Al-Quran mengatakan. Lantas Allah mengatakan, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, mudah-mudahan ayatnya seperti itu. Dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, walaman sabara wa ghafar, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini tuntunan kami Al-Quran. Kalau masa perang, lain lagi ceritanya. Kalau masa damai, lain lagi ceritanya. Jadi jangan dicampur aduk. Itulah Islam, indahnya Islam itu di situ. Makanya belajar Quran dengan benar. Silakan. Silakan Nando. Belum dapat juga ini maksudnya ini. Halal darah kan begitu. Nando, izin. Bang Zuma sudah 2 kali menjawab. Apa yang tidak kau pahami? Sebentar. Yang nggak kau pahami itu begini. Sebentar. Apa yang tidak kau pahami dari penjelasan Bang Zuma? Kau tanyakan sekali lagi. Nanti setelah itu, begini. jangan kau ulangi lagi pertanyaan ini. Nanti kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Bentar dulu. Kami ini mendengar, kami belajar. Kami nggak mau di sini buang-buang waktu. Apa yang kami lakukan di sini iya makanya Bang Zuma sudah 2 kali menjelaskan. Bang Zuma akan jelaskan, tekankan sekali lagi. Kau ganti pertanyaanmu, lalu abis itu kau jawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Nando, sekali lagi. Nggak ada pertanyaan lain. Nanya ini aja halal darah ini. Oke, baik. Berarti kau belum paham. Pikir begini. Dengar ya, Rifah. Aku pikir begini. Aku pikir begini dalam halalnya darah ini. Aku kan suka mendonorkan darah ke PMI. Apakah selama ini darah itu haram gitu? Ya, Bang Zuma akan tekankan sekali lagi. Setelah itu kau menjawab pertanyaan Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah di dalam Islam dikatakan begini. Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Katabna ala bani Israel min ajli dzalik, katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahya'a faka'annama ahya'an nas jami'a. Barang siapa membunuh satu orang saja, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang ini berbuat kerusakan di bumi, maka kata Allah, dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu orang manusia saja, maka kata Allah,
dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Di ajaran Kristen ini nggak ada. Kalau kita lihat dalam ajaran Kristen itu perintahnya membunuh. Itu antara perintah membunuh dengan dalih kasih itu 99 dibandingkan 0,1. Ajaran kasih itu cuma 2 ayat di Bible. Ajaran membunuh itu ada ribuan ayat perintah membunuh. Jangan kau biarkan bernapas. Bunuh. Bahkan di Bible itu ada tempat persembahan untuk mengorbankan anak-anak bayi. Tapi nggak usah kita ke sana, terlalu kejam nantinya. Saya kira saudara sudah paham di sini ya. Saya sudah menjawab. Mengizinkan saya bertanya satu pertanyaan. Silakan Bang. Pertanyaan. Apakah membunuh Yesus itu dosa atau justru sebaliknya menghapuskan dosa? Saya ulang, apakah membunuh anak Maria itu perbuatan dosa atau perbuatan menghapus dosa? Silakan. Oke, silakan Nando. Nando, Anda tadi mengatakan mau mu'alaf ya. Sebentar. Jadi Anda bukan memiliki, sudah mengatakan ingin mu'alaf. Artinya dengan kesadaran Anda mengakui sebenarnya Islam agama yang benar. Hanya ada satu kekurangan dan hal yang tidak Anda mengerti. Dan itu sudah dijawab oleh Bang Zuma. Paham tidak paham, Bang Zuma bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak memahamkan. Dia berhak memberikan penyampaian. Paham tidak paham itu kognitif Anda. Maka Bang Zuma berhak memverifikasi apa-apa pengetahuan Anda sehingga Anda mengatakan bahwa saya ingin jadi mu'alaf. Tolong dijawab pertanyaan Bang Zuma. Anda sudah pahamkan pertanyaannya. Silakan. Jangan buru-buru Santai, kali kita kau santai. Rifah. Menggebu-gebu Kita santai. kali pun. Oh tidak. Iya, Saya santai. tidak. Cuma yang Iya, merusak silakan suasana dijawab. tadi itu Silakan dijawab. Jembawai tadi. Jangan terlalu Terima buru-buru kasih, silakan kalah. dijawab. Ini kan ibarat Rifah. Silakan dijawab. Rifah. Maaf saya tidak mau ngobrol di sini. Kita lagi nggak ngopi ya. Saya lagi diskusi. Kamu tahu Saya lagi Rifah? jadi moderator diskusi. Rifah. Silakan dalam dijawab. hal kita memilih dari legislatif, yudikatif, Izin, saya tidak ada eksekutif, urusan itu dengan ada legislatif. fit of properties-nya juga. Silakan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Simple. Aku di sini bukan mau kalian tanya, kalian yang mau ditanya. Cemana kalian Saya di sini menyaksikan dengan mata kepala ada seorang bernama Banyak yang Nando nyaksikan- banyak yang mengatakan nyaksikan bahwa ini. dia adalah ingin masuk menjadi Islam. Artinya dengan kesadaran Banyak dia yang menemukan memual- kebenaran dalam Islam. Lalu ketika engkau ragu akan satu hal yang menjadi asbab kau belum juga bersyahadat, kau sudah bertanya, Bang Zuma sudah menyampaikan 3 kali cukup. Cukup 3 kali, nggak perlu bertele-tele. Bang Kau Zuma terlalu tak buru-buru. bisa memahamkan karena dia adalah manusia, hanya menyampaikan. Nabiku saja tak berhak mengislamkan. Dan untuk membuktikan bahwa kau bukan ular beludak, serigala berbulu ayam, kau jawab pertanyaan abangku. Silakan. Kalian yang perlu ditanya. Orang yang nolojin kok orang yang kalian tidak bodoh. Nando, kalau orang kayak kau hanya ingin menunjukkan macam mana aku pengikut Paulus takia Korintus, jangan di hadapanku sama Bang Zuma. Iya, kami udah Kami tamat ber- dengan Justru karena tabiat kayak justru gini karena kami udah itu. tamat, Bang. Silakan Dinda. Aku pun udah Ini paham. saya sama Bang Zuma ini spesialisasi kami ini menguliti serigala berbulu domba. Sebelum Terserah cacing kau itu, lah. ya ular Iya. itu menampakkan Terserah kepalanya, kau lah. Yang kami pasti- udah tahu mana naga, mana ular, mana cacing. Ya, jadi jawab saja Nando. Umat Islam tidak butuh umat. Kami tidak pernah menjual Tuhan kami. Kalian mau jadi Islam silakan. Mau jadi Kristen penyembah mayat pun terserah. Mau jadi penyembah botol kecap pun urusan kalian. Kami Bintang di sini beramar ma'ruf nahi mungkar. Kau jawab pertanyaan abangku. Simple. Kita mau lanjut. Ini ada Zoro, ada Raja Goda, ada Haha. Banyak orang, bukan kau aja yang mau kami ladeni. Kami diutus untuk menguliti serigala berbulu domba. Silakan Nando jawab. Diam kau. Nggak jadi kau mu'alaf. Kau katanya mau mu'alaf. Apa alasan kau mau mu'alaf? Coba kau jawab dulu. Ya, harusnya sudah mualaf ini. Iya. Jangan Karena dulu kau dia sudah memuja. tahu. Ini kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu ini Rifa. Ini aku yang Abangku di pusing sini ini. yang akan jelaskan. Aku moderator. Mau, aduh, kau pun
Jadi Belum mental kok dia nanti. apa-apa kan Ini dah Pak. aduh. Izin Abangku bertanya, Kau pun- bentar aja Goda. Aku di sini yang Abangku pusingnya bertanya, gini. Aku pusingnya jawab di dulu. sini biar tahu kau Rifa apakah selama ini. Silakan Bang Zuma. Kau. Iya. Kau udah Abang, dibilangin maksudnya ini apakah Pertanyaan abang itu udah ku jawab. Izinkan saya ngomong ya. Kalau saya tahu muatan pesan yang ingin Anda sampaikan melalui pertanyaan ini. Gila. Anda ingin mengatakan Islam itu agama kejam, Islam itu agama radikal, Islam itu agama teroris. Itu pesan yang Anda ingin sampaikan. Saya tahu, saya ngerti. Orang Kristen itu licik, cerdik seperti buaya. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau yang Anda harapkan itu ada di Islam, itu mustahil ada. Kenapa? Kristen menjajah pribumi selama 350 tahun. Kristen mewariskan gereja, mewariskan buku berupa Bible, mewariskan Tuhan bernama Yesus sang bintang timur, ya, yang adalah Lucifer itu, kepada pribumi sebagian yang telah berkhianat terhadap pribumi. Begitu umat Islam berhasil mengusir mereka, warisan mereka kami tidak ganggu. Ahli waris mereka di negara ini kami tidak ganggu. Ya itu fakta kan? Andai saja umat Islam itu adalah radikal seperti apa yang ada dalam benak saudara, habis gereja, habis pengkhianat, Juma galau. habis kakek nenek kalian dihabisi sama pahlawan. Tapi kan tidak, turunannya masih ada, kecuali kalian dari turunan PKI, ya kan? Atau kalian itu keturunan dari hasil zina, berzina dengan orang sehingga kalian lahir. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Agama yang diwariskan penjajah itu agama yang Anda anut sekarang. Maka kalau Anda mengatakan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu adalah agama teroris, sudah kutunjukkan sama saudara dalil-dalil dalam kitab suci kami. Kalau ada yang melakukan bom, berarti keluar dari kaidah Islam. Muatan yang Anda bawa tentang hadis itu, silakan. Sekarang saya tanya sama saudara, ya, apakah membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Susah kali Anda jawab. Susah. Aku bukan bidangku di situ. Gak mau apapun Bentar, nanti. bentar, abangku nyambung terpental. ke situ. Udah. Sebentar, nanti Nando, suka-suka kau mau jadi Remes sama pun Pak. susahnya kalian menghadapi Alkitab itu. Sebentar dulu. Abangku sedang terpental. Bang, naik lagi Bang. Kita tunggu abang dulu. Oke, kita sapa dulu. Kita mau sterilkan dulu. Saya mau sapa dulu Dika. Kristen Islam, Kristen ya. Kristen. Standby. Haha, Kristen Islam. Islam Bu. Islam. Haha, izin. Kita sudah masuk di ranah ring ya. Jadi izin untuk menurunkan Anda karena kita prioritaskan umat Kristiani. Ada saya dan Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma 1000 Kristiani pun sendiri biarlah beliau yang menjawab, oke? Aha, izin saya turunkan biar kita kasih slot kepada umat Kristiani yang bertanya kepada Bang Zuma, oke? Oke, terima kasih. Abangku naik lagi. Abang dah. John Ri Fendi, Islam atau Kristen? John D. Fendry, Islam atau Kristen? John D. Fendry, Islam atau Kristen? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya akan turunkan kalau Anda tak bersuara. Bang Raja Goda, Islam Kristen? Oke. Assalamualaikum Bang. Oke Bang, aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin adik abang dulu untuk ambil 2 slot ini untuk Kristen ya. Oke, teman-teman. Ya, ini ada 2 slot kosong karena di sini ada Bang Zuma, ya. Jadi siang ini kalian beruntung. Silahkan umat Kristiani naik. Tugas kalian bertanya dan bertanya. Andai kalian ingin menyatakan, ingin menjelaskan konsekuensinya, hak abangku bertanya kepada kalian. Karena kami bukan umat bodoh yang dibiarkan menerima pernyataan-pernyataan sesat. Tugas kami meluruskan kesesatan. Meluruskan dengan cara bertanya dan menyatakan. Yang 2 slot ini, Bang Faruk izin ya. Aku diberi kuasa Bang. Ya, silakan ini. 2 slot ini.
Aku telah diberi kuasa oleh Bang Faruk. Jadi aku berkuasa di Komal ini ya. Karena Komal ini adalah Unirifa adalah Tuhan di Komal ini ya. Sih kan? Bukan Yesus saja. 2 ini slot untuk umat Kristiani. Jadi yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke. Silakan dilanjut Bang Zuma. Saya coba untuk atur tamu yang naik. Silakan. Bang, silakan Bang. Sama Nando Bang. Ya, baik. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh saudara Nando ini, Islam itu radikal, Islam itu agama kejam. Dia lupa kalau agamanya warisan penjajah. Penjajah itu menghabiskan jutaan manusia, menjadikan wanita-wanita jutaan menjadi janda, menjadikan anak-anak jutaan menjadi yatim piatu. Itu siapa? Kristen. Menggunakan bendera negara Belanda. Itu Kristen pelakunya. Jadi nggak usah jual-jual ajaran manis-manis kayak Kristen ini. Kita sudah tahu Kristen itu adalah agama yang mengikuti ajaran Nabi Sang Pembinasa Keji dalam Matius 24 nomor 15. Kita udah paham itu. Ya, jadi wajar kalau saya balik bertanya, karena Kristen itu hadir atas pembunuhan terhadap anak Maria di atas tiang salib. Ya kan, kalau tak ada itu Kristen tak ada. Maka pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus di atas tiang salib itu menghapus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Nah, jawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, Anda nggak bisa mu'alaf. Nah, silakan. Jadi gini cuma ya, dari awal kan aku udah bilang ya, tidak kapasitas aku di situ. Itu kau nggak ngerti tuh. Kalaupun nanti aku orang bodoh ini menjawab, kau tuh nggak ngerti. Cuma aku mau menanggapin narasi. Sombong kali. Sombong kali bilangnya saya tidak mengerti. Pendetamu suruh sini biar ku tatar. Narasi kau ini yang mau imbangin dulu. Iya, silakan. Silakan. Dengar ya Juma, Kamu nggak berani bisa jawab pertanyaan saya kan? Kenapa? Karena kamu pengikut dan penyembah Lucifer. Silakan Anda jawab. Silakan. Jangan sombong. Jangan sombong, penyembah Lucifer. Jawab aja pertanyaan saya. Apakah membunuh anak Maria itu? Iya, silakan. Apakah itu mau timbang? Apakah membunuh Yesus itu menghasilkan penghapusan dosa atau justru mengakibatkan dosa? Sesuai dengan firman Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Ya, coba. Sebelum aku jawab, aku mau ngimbangin narasimu dulu ya. Lebay kali. Ini orang kalau memang tidak bisa diturunin aja. Ya, siap Komandan. Kalau sekali lagi aku kasih kau kesempatan kalau ya. Kalau enggak bisa jawab, si ular beludak ini tendang aja ke gereja biar colok pantat pendeta. Sekali lagi. Aku jawab. Silakan. Sebelum kau colok pantat pendeta, aku bilang aku berkuasa di Komal ini, diberi kuasa sama Bang Faruk. Kau mau menjawab atau mau menunjukkan mau mencolok pantat pendeta? Aku mau tanya dulu. Kau mau menjawab atau mau mencolok pantat pendeta? Takut kau dengan kebenaran. Udah kau colok pantat pendeta. Justru kamu itu yang tidak mau kebenaran. Karena pertanyaannya sederhana. Apakah membunuh Yesus itu? Sudah, kau ke gereja colok pantat pendeta. Habis itu jilat tanganmu. Ya. Aku bilang aku kasih kesempatan. Saya minta maaf tadi kerasnya karena memang saya sakit hati dengan orang-orang seperti ini. Iya. Saya paham Bang. Orang kayak begini nih itu penghujat penista. Kita udah paham dari nada suaranya saja, cara dia bertanya, cara dia mengeluarkan suara kita udah tahu. Dia ini Lucifer, setan, iblis. Coba aku nanya Bang Jun. Maaf ya Dinda Faruk. Komalmu jadi komal perang jadinya. Siap, udah lanjutkan. Masya Allah. Kita lanjut. Silakan, ada lagi yang mau mencolok pantat pendeta, kalian buktikan. Kalau kalian naik ke sini ingin mencolok pantat pendeta atau ingin dapat ilmu, silakan ya. Aku kasih kalian kesempatan. Aku bilang aku diberi kuasa. Amat Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke. Toro, Kristen atau Islam? Cepat, singkat, padat. Zoro ini ustadz kita. Oh, Toro. Toro yang mana orangnya? Saya kok nggak lihat. Toro GTR. Oh, nggak nampak. Silakan. Toro, Islam atau Kristen? Oke, baik. Sudah ada 2, kita lanjut saja. Nanti Toro kalau tak bersuara Bang Faruk, buang saja ya. Kita nggak butuh berhala. Kalau mau dia, Uni. Toro di sini nggak ada. Gambar Toro ada di sini.
Di aku nampak. Ada Dinda, ada sudah muncul. Di sini nggak muncul ya? Ya kita nggak butuh berhala. Kalau mau berhala pergi ke gereja Katolik, nggak perlu kita. Oke, Ahmad silakan bertanya atau menyatakan, silakan. Saya mau bertanya. Kan di Islam kan Nabi Isa masih nanti nanti turun lagi gitu ya. Secara Nabi Isa itu di Islam manusia biasa kan. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang tidak mati sampai dari tahun 1 Masehi sampai sekarang? Itu pertanyaannya, apakah dia masih manusia nanti turun gitu? Oke, sudah? Ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 159 bahwasanya kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali dengan fisik yang sama. Gak ada masalah dengan itu. Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah, dan pada saat itulah kemudian seluruh ahli kitab, dalam hal ini keturunan Yakub, akan beriman kepada Nabi Isa. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab keturunan Yakub, bukan yang nyamar-nyamar, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Artinya Nabi Isa akan turun dengan fisiknya. Kalau Anda tidak memahami Al-Quran, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga, dia akan datang seperti dia naik ke surga. Kamu akan melihatnya datang sama seperti kau melihatnya naik ke langit. Berarti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti di atas tidak mati dong. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena di atas itu pakai hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan sehari 1000 tahun bagi umat manusia. Jadi kalau misalnya usia Nabi Isa sekarang ini di hadapan Tuhan itu baru 2 hari, itu kecil. Nah kalau misalnya 5 hari, 500 tahun atau 5000 tahun ke depan baru kiamat, berarti usia Yesus di langit hanya berapa? Hanya 7 hari. Kecil itu bagi Allah, kecil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang dengan jasadnya, hidup seperti manusia. Diterangkan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan Anda baca Matius 24 nomor 27. Sebab kamu akan melihat aku datang seperti dengan tanda seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Berarti Yesus hari ini masih hidup. Baca Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Lengkap di situ. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku akan perlihatkan kepadamu pengkhianat engkau menontonnya sendiri. Jelas itu. Aku akan memberikan rezeki kepadamu. Itu jelas. Sama seperti Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa menghidupkan Nabi Isa alaihissalam. Perkasa dia. Tak ada masalah dengan itu. Silakan, pertanyaan yang lebih berat atau yang lebih sulit lagi, silakan. Ya maksudnya kan dari versi Al-Quran, bukannya dari Alkitab gitu. Kalau yang di Alkitab itu nggak usah ini kan, kita udah sebagai orang Kristen kita udah meyakini itu. Iya. Saya mau tanya. Oke. Sabar. Apakah Anda meyakini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 tadi, dia akan datang dengan jasadnya, berarti dia hidup di atas? Ya kalau Alkitab itu saya pasti yakini. Berarti Al-Quran sudah menjawab. Al-Quran juga sudah menjawab, barrafa'ahullahu ilaihi. Terangkat dan turunnya kemudian semua orang-orang, semua yang ada ahli kitab itu akan beriman kepadanya untuk kedatangan yang kedua. Bukan itu. Pertanyaannya kan apakah dia sebagai manusia gitu. Oh jelas dia manusia. Dia nggak pernah berubah menjadi ayam atau sapi. Dia tetap manusia. Ibrani 18 nomor 3. Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Tanya dia itu Isa itu. Enggak, masalahnya Anda bertanya kepada apologet yang menguasai Bible.
Saya adalah guru para pendeta. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya kasih dari Al-Quran, saya kasih juga dari Bible, kan gitu. Ya, itu Tapi Isa kamu loh. masih ngambil-ngambil dari Itu situ. Isa. Ya karena Anda adalah pengiman kitab itu, makanya ku ajarin, ku sampaikan samamu. Berarti kamu itu mengambil jawaban dari kitab suci kami kan? Saya mengajarkan ente supaya ente paham. Al-Quran saya sudah sajikan, Bible juga saya sudah sajikan. Kurang apa? Kurang apa lagi? Kalau saya masih Kristen, apa saja isinya itu tetap saya yakin tanpa kamu kasih tahu. Saya yang tanya tentang Al-Quran kamu. Saya ini seorang guru, jadi ketika saya ditanya, murid-murid saya mencatat di bawah. Oh ternyata dijawab di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam Bible juga ada seperti ini. Saya yakin murid-murid saya di bawah mencatat. Ternyata Yesus naik dengan dagingnya, turun untuk kedua kalinya dengan dagingnya. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kan begitu. Kamu jangan beralaskan murid-murid kamu. Yang bertanya saya bukan murid kamu. Ya sesuka saya dong. Saya punya hak Berarti kamu menjawab. kan nggak bisa menjawab dari Al-Quran kamu kan? Apakah Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farouk. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma di report lagi. Nggak bagus report. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kena report lagi beliau. Beliau kena report Cuma lagi. kena banet dari TikTok, itulah guru kalian bicaranya nggak bagus. Hai, diam kau, diam kau. Pendidikan. Tunggu dulu Bang Faruk. Tunggu Bang Zuma dulu. Iya, siap. Aku sambil makan Bang Faruk, maaf ya. Siap. Kak. Ini. Ya. Maka benar kata Al-Quranul Karim, kaum kafir, kaum Kristen itu pendusta, menyombongkan diri dengan kedustaannya. Celakalah kalian dunia dan akhirat kalau kalian tidak kembali kepada ajaran Tauhid ini. Wallahi. Masya Allah. Jadi supaya diskusinya lancar ya, Bang Ahmad di saat Bang Ahmad diskusi sama Gunda sama Bang Zuma, yang lainnya diam, saudara-saudara ya, saudara teman-teman kita yang Kristen juga diam ya. Nanti setelah selesai dialognya baru bisa menanggapi. Jika diminta untuk menanggapi atau dialihkan diskusinya dari Bang Ahmad misalkan ke Bang Toro GTR. Oke, ahlan wa sahlan kembali Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Gurunda. Silakan Abang Go. Oke, jadi saya sudah menjawab, Al-Quran sudah saya sajikan, tapi kemudian Anda mengatakan saya tidak menjawab. Bukan saya tidak menjawab, Anda itu kemudian gergetan karena saya paham Bible. Di Biblemu mengatakan Yesus terangkat ke langit dan akan turun bersama seperti dia terangkat ke langit. Kurang apa lagi coba? Al-Quran sudah kusajikan, kitabmu sudah kusajikan. Kamu meradang maksudnya dengan itu. jawaban kamu itu, kalian kan bilang kalau Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi kalian selalu mengangkat jawaban dari situ. Kan kalian Di mana saya mengatakan Bible itu dipalsukan? Biblemu itu asli surat kabar. Gimana sih? Hei, di mana pernah ada narasi saya mengatakan Bible itu palsu? Nggak ada. Saya katakan Bible itu asli catatan dari wartawan. Masih kurang. kalau misalnya Kak, Woi, Kristen Indonesia, saya katakan Biblemu itu asli, bukan palsu, Oke, tapi gini. terjemahan Gini dari aja. surat kabar yang ditulis oleh wartawan-wartawan yang tidak jelas. Paham? Mau kuulang lagi? kalau memang, Mau kuulang lagi? kalau memang kau Sebagai benar-benar surat bilang- kabar, dengar. Sebagai surat kabar, sebagai kamu surat udah kabar, profesional pasti loh. ada informasi ilmiah di dalamnya. Di surat kabar itu ada cerpen, ya, ada karya ilmiah, ada berita yang sebenarnya yang diceritakan. Tapi kedudukan dari berita itu hanya surat kabar saja, bukan firman Tuhan. Ngerti sampai situ? Jadi kitabmu itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tetapi adalah hasil penelitian wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Sampai sini paham? Paham dong? Oke. Paham itu? Ya. Saya sebagai Jadi orang bukan pendidikan firman Tuhan kasih tapi kamu surat kabar. ngoceh gitu ya. Jadi penonton bisa lihat mulut siapa memang gak berpendidikan gitu kan. Soalnya kan kita ada Terserah waktu gitu. Anda, kalau Anda berpendidikan Iya, tidak mungkin Anda menjadi Kristen, itu aja poinnya. Iya, oke. Jadi Orang berpendidikan menyembah manusia.
Gini aja lah, ya saya sudah selesai lah gitu. Karena memang udah tahu karakter kamu menjawab itu seperti apa kan. Hanya apa? Terakhirnya ujung-ujungnya ke penghinaan. Al-Quran itu bilang Anda menuduh saya tadi barusan, orang semua dengarkan Bang Zuma dituduh mengatakan Bible itu palsu. Saya katakan Bible itu asli surat kabar. Iya. La haula wala quwata illa billah. Gimana orang ini? Dari situ aja kan kamu udah Kelihatan apanya? Coba Anda periksa. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Aku melakukan penyelidikan, aku menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa. Oke, jelas itu kan? Nangis saja kalau nggak mau menerima kebenaran, nangis, ambil tisu. Gini, nggak usah framing nangis gitu. Loh, lalu apa? Dari cara kamu aja bilang kitab orang itu. Ya, tidak Bang Ahmad. Jadi kalau Bang Faruk, Bang Anda itu memahami memang. Jadi karena Bang Faruk pernah di Kristen dulu, ya di Kristen dulu pernah. Jadi memang begitulah. Ya di saat jangankan cacian dan makian, di saat kebenaran disampaikan kepada kami, waktu saya dulu di Kristen Bang Anda ya, hati saya pun sakit dulu. Sakit hati saya. Meskipun saya tahu, akal saya memahami memang kebenaran yang disampaikan oleh teman sediskusi saya ini kebenaran, tapi hati saya sakit, gitu loh. Jadi apapun kebenaran yang kita sampaikan, mereka mengatakan hujatan itu lebih pedih, lebih tajam daripada sebilah pisau. Gini, Faruk. Lagi Bang Ahmad ya, cukup Bang Ahmad ya. Gini, Faruk. Kamu bilang kebenaran, tapi dia tadi cuma sudah. Kitab. Kamu bilang itu kebenaran, berarti kebenaran Alkitab. Sudah Bang, sudah Bang, sudah perlu dijelaskan lagi. Oke, selanjutnya ini Gurunda mau bertanya ke Bang Ahmadnya atau gimana ini Gurunda? Sudah nangis duluan, bagaimana Dinda mau ditanya? Aku bertanya aja. Kamu itu udah sering nangis. Dan nangis duluan, ngapain ditanya? Kamu jangan begitu ngomong. Iya, kamu naik di sini cuman merepet, meraju, untuk apa? Dari tadi mulutmu yang nggak bisa berhenti. Saya ditanya kan? Iya. Oke, selamat siang Bang Toro GTR, Bang Toro, abangku Bang Toro. Bang Faruk. Siap. Romo izin narsis ya di atas ya. Tafadhol Romo, tafadhol. Bang Toro GTR. Mana murid-murid Bang Zuma ini? Pergi colok pantat pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi-pagi udah terbakar nih, aku nyimak aja lah. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sedikit sembari kita menunggu dari teman-teman Kristen. Al-Quran itu membahas tentang Kristen. Al-Quran membahas tentang konsep ketuhanan yang mereka sajikan kemudian. Al-Quran juga membahas tentang kitab mereka. Jadi wajar ketika kemudian umat Islam ini memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi dengan cakupan atau muatan materinya itu terkait dengan agama Kristen, karena Al-Quran yang membahas mereka. Kedatangan Al-Quran itu sebagai batu sandungan. Nah, saya saja pribadi yang kemudian mungkin harus sedikit menurunkan suara ketika menjelaskan. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan duga-menduga inilah kemudian mereka menuliskan kitab mereka.
Wawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang, berarti banyak orang nih yang dikatakan oleh Al-Quran, banyak orang. Surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa harga daripada buku yang mereka jual? Mereka hanya tenar, mereka hanya dikenal dan mendapatkan jabatan rasul. Itu aja. Ini yang Al-Quran terangkan. Jadi kalau saya mengatakan itu adalah wartawan, karena memang yang menuliskan pewarta. Bukankah Bible itu, Injil itu mereka artikan kabar? Kabar gembira. Kabar berupa surat, berarti surat kabar. Ada penulisnya. Nah, metode ini seperti apa? Apakah menggunakan sarana mata rantai pemberitaan dari Yesus ke mereka? Tidak. Sejak kapan Yesus ada penulis Lukas? Sejak kapan Yesus kemudian menerima Mars untuk menulis? Tidak. Yesus pernah memberitahu untuk menulis? Nggak ada. Tak ada. Berarti mereka menulis berdasarkan sajian yang lebih dulu, atau mereka menulis skandal penyelidikan, atau mereka menulis angket tes. Apa itu? Menerima informasi dari pernyataan orang, dan itu yang diisi oleh kami kita maksudnya, kecuali Paulus. Kalau Paulus ada pembisiknya, siapa Paulus? Datang akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu pembisik Paulus, sehingga muncul 13 buku. Makanya dikatakan, aku tidak menerimanya dari orang, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Kapan Yesus menuju kepada Paulus? Tidak pernah. Oh, ada Bang Suma. Yang mana? Pada saat dia ke Damsik. Nah, itu Yesus lain. Karena Yesus memang mengatakan bahwa akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi jangan sakit hati kalau disebut sebagai surat kabar, karena memang kitabmu namanya Injil. Injil itu artinya evangelion katanya. Kabar gembira. Kabar berupa surat, berarti surat kabar gembira. Ya udah, kita tambahin surat kabar gembira. Kalau mau puas atau mau bahagia, silakan. Serahkan kembali ke Dinda Unirim. Saya Paman. Enggak, ini saya cuma mau tanya sedikit saja. Cuma mau bertanya saja. Iya, sama dulu Bang Mirakel. Bang Mirakel Islam atau Kristen, Bang? Kristen Advent. Baik. Cuma mau bertanya saja, apakah pada saat nanti hari penghakiman, akhir zaman, yang datang menghakimi kita umat manusia, istilahnya menghakimi berarti dihakimi, berarti ditentukan surga dan neraka. Apakah Tuhan atau Nabi? Ya, baik. Jadi Nabi ini akan menjadi saksi terhadap kaumnya masing-masing. Maksud saya yang menghakimi, Bang Suma. Iya, betul. Saya sudah jawab kan? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hakim yang paling adil di antara semua hakim yang ada. Nabi Isa juga nanti hakim. Kenapa Nabi Isa hakim? Karena umatnya terpecah menjadi dua kelompok. Kenapa dia turun ke bumi menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang menyembah dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahini min duni. Allah berfirman, wahai Isa, laki-laki yang kuciptakan tanpa ayah, yang kuutus menjadi nabi dan rasul bagi Israel, apakah ajarkan orang-orang gelap muka ini, hitam mukanya ini, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Kau yang mengajar
untuk mereka menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, itu versi Al-Quran. Sehingga Nabi Isa kemudian turun untuk mengusir orang-orang yang kafir yang mengajarkan dan mempraktekkan menuhankan dirinya. Nah, saya sebagai apologet boleh dong saya membahas di Bible. Yesus mengatakan, sabar. Pola yang diajarkan oleh Al-Quran itu di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 249. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika dia datang kemudian dia akan mengusir orang-orang yang menyembahnya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggilku dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Maka dia turun menjadi hakim karena ada orang yang menuhankan dirinya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan betul itu yang menghakimi. Nanti pada saat hari penghakiman itu otomatis kalau dihakimi kan dia yang menentukan ini seolah menghakimi terkait yang menyembah dirinya dan yang menolak dirinya menjadi sebagai rasul. Itu berarti dikatakan bahwa dia yang akan turun untuk menghakimi semua. Quran tidak. Nabi Isa di depan orang-orang akan dihakimi. Tadi saya sudah bacakan, wahai Isa, wahai apakah engkau mengajarkan mereka orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak, tidak pernah. Karena itulah kemudian Nabi Isa wa kanu bi dan Isa akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Al-Quran, Bung. Al-Quran mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Di dalam Matius Bang Suma katakan begitu, berarti untuk menghakimi umat manusia. Sedangkan Bang Suma katakan di Al-Quran itu ada tertulis bahwa Yesus akan dihakimi di banyak orang oleh Allah, begitu kan? Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Mari kita berdamai. Versi Bintang Timur dan versi Yesus. Yesus terkait apa yang Anda sebutkan bahwa dia datang akan menghakimi seluruh umat manusia, tunjukkan dalilnya biar Yesus sendiri yang membantah.
Saya tunggu, Bung. Saya akan tunjukkan Yesus membantah dalilmu. Karena dalil yang Anda sajikan itu adalah dalil dari Nabi dan Zuma gitu loh. Ayo. Saudara. Iya, silakan, saudara. Saudara, silakan. Tunjukkan dalilnya Yesus akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Halo? Iya, silakan. Halo? Silakan, silakan. Sinyal dia kurang kuat itu Bang Anda. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Isqalallah ya Isa bin Maryam inni mutawafik, kata Allah. Isqalallahu ya Isa mutawafik ilayya utahina kafaru wa ja'ilul ladina ma'uk. Seorang-orang kafir mat, kemudian Lucifer, kau
mau percaya. Nyala daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Umat Islam kemudian maju. Kamu kenapa enggak menuhankan aku, Cak Ayu? Maaf, Ndoro. Kami tidak menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk menuhankan sesama makhluk. Dan kami melihat justru kamu yang dihakimi. Sebentar lagi Allah menanyai aku. Diam nyawa, nggak usah bahas itu. Nanti aku dihakimi juga sama Allahnya. Oh ya, iya, bentar lagi. Kamu kenapa tidak menuhankan? Ya kamu manusia. Oh nyata-nyata kau disunat, kau netek sama ibumu kan? Iya, aku netek sama ibu. Ya bagaimana mungkin kami mau menuhankan kau? Kau adalah manusia dan kami berakal. Ya udahlah, selamatlah kau. Nah itu. Yang lain-lain udah pergi. Islam lolos dalam penghakiman Yesus. Karena selama dia mengajar kepada Bani Israel, tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan untuk disembah. Nah, itu jelas itu. Nah lalu Allah kemudian bertanya, Nabi Isa, ya Tuhan, ya Allah, kau yang mengajarkan mereka manusia kucluk ini untuk menuhankan dirimu. Enggak. Lalu apa yang kau ajarkan kepada mereka? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ada yang kau katakan itu di dalam Bibelnya? Ada. Di mana itu? Di Yohanes. Apa kau katakan? Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Oh berarti mereka ini bebal memang. Oh iya, mereka memang itu zalim. Zalim dia itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah beserta dengan dirinya orang-orang kafir ini, semuanya akan masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan apa yang mereka sembah. Itu Al-Quran katakan demikian. Ya, jadi saya kira seperti itu sebagai penutup sementara dari saya. Saya pamit ibadah dulu teman-teman. Silakan yang mau melanjutkan. Mohon maaf kepada saudara-saudara Kristen yang tadi yang bertanya kepada saya dan saya menjawabnya dengan nada keras. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kami umat Islam diajarkan untuk apa? Untuk keras. Keras tujuannya apa? Untuk supaya mereka itu tersadarkan, supaya mereka merenungkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita berlembut-lembut, kita sudah pernah lakukan itu, tetapi apa yang terjadi malah kita balik dihujat, gitu ya. Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mengantarkan kalian sampai kepada kewarasan. Satu ayat dari Al-Quran yang ingin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi bahan api jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya, kata Allah. Artinya sembahanmu dan kamu orang-orang kafir dua-duanya masuk neraka. Kalau yang kamu sembah itu anak Maria masuk neraka, tidak mungkin. Kalau yang kau sembah itu adalah Nabi Isa, sama-sama denganmu masuk neraka, tidak mungkin. Berarti yang kamu sembah itu bukan Yesus yang asli, yang kamu sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang di Pulau Patmos di dalam Wahyu 22 nomor 16 yang mengaku, akulah Yesus dari tunas Daud sang bintang timur. Makhluk ini akan bersama dengan kalian masuk ke dalam api neraka. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur sejenak sebelum dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keprok atuh. Saya dikecilkan aja Dinda Faruk, yang kasih materi dibesarin. Saya tetap stay di sini, silakan. Ya Bapak Manda, Bapak Manda. Oke, assalamualaikum Uni Rifa, sudah mau ditolong Uni Rifa? Uni Rifa. Assalamualaikum Bang Par. Oke, waalaikumsalam Bang Senawi. Bang Abudi, selamat siang Bang. Boleh kasih. Ya, sapa dulu. Ya, sapa dulu Bang ya, Bang Senawi ya. Kita sapa dulu yang baru masuk semua Bangku. Bang Abudi, Islam apa Kristen Bang? Bang Abudi, oke.
Izin Bang diturunkan aja ya kalau nggak bersuara ya. Oke. Oke Bang Senawi, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan Abangku? Silakan Bang Senawi. Jadi begini Bang Faruk, saya kan baru masuk, kecil nggak suara saya? Iya, boleh diusahain sedikit lagi Bang. Jadi saya ini kan baru masuk Monitor Bang, tadi aku panggil katanya ya Bang. Islam. Ya, silakan Bang Senawi. Mana dia tadi? Bang Senawi. Jadi saya kan baru masuk Islam ini Bang. Saya mau tanya ini Bang. Saya kan maaf ditanya sama kawan-kawan Kristen bahwasanya Al-Quran itu salah. Dan mereka menggunakan dalil jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jalikal di sini kan berarti itu tanda jauh, sedangkan ini itu kan haza. Gimana? Berarti zalikal itu kan berarti kata tanda jauh, itu maksudnya itu. Sedangkan di dalam pengertian kan kitab ini. Oke. Jadi sedangkan ini di sini kan haza. Coba maksud saya bisa menjawab para oteng-oteng itu, meyakinkan kawan-kawan saya juga di sini. Biar saya juga bisa pertanyaan mereka belum bisa saya jawab, supaya mereka juga mau mengikuti saya sebagai Islam. Tapi mereka menanyakan itu dulu. Jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kan di situ ada kata jalika. Jalika itu kan artinya itu atau jauh. Sedangkan di dalam pengertian kitab ini udah paham. Tolong dijelaskan biar saya bisa menjelaskan kepada kawan-kawan saya. Saya mohon maaf kalau saya ada salah Bang Faruk. Ya, begini ya, kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Arab, tentu kita akan melakukan pendekatan linguistik dalam menjelaskan zalika itu kenapa bisa menjadi ini, sementara artinya adalah itu, kan begitu ya. Tapi perlu diketahui Bang, pembelajaran ini terlalu tinggi untuk mereka. Sekarang saya kalau ditanya apa premisnya, kalau misalkannya zalika itu diterjemahkan menjadi ini, apa masalahnya? Tetap merujuk kepada katabah, aturan, firman, kalam Allah. Kalau seandainya dia digunakan kata ini atau itu, tetap merujuk kepada katabah, kitab Allah, yang mana yang diturunkan kepada baginda itu tidak berbentuk, tidak berbau, tidak bisa ditoel-toel karena dia adalah kalam Allah. Lalu kemudian setelah baginda Rasulullah lafalkan, ya, maka terdengar firman itu oleh para sahabat. Ketika sahabat mendengarkan, maka ditulis. Maka jadilah mushaf Al-Quran. Jadi masalahnya apa Bang? Sedikit saya tambahi sebelum saya wudu. Silakan abangku. Saat Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berupa kitab. Belum berupa kitab, maka menunjuk di luar daripada apa yang ada pada saat itu. Zalikal kitab, merujuk kepada kitab Al-Quran. Apakah Alkitab berupa Al-Quran ini sudah ada pada zaman itu? Pada saat Rasulullah menerima wahyu ini belum ada. Makanya dikatakan zalika, itu merujuk kepada Al-Quran yang akan datang menjadi sebuah kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa dikatakan ini? Karena sekarang sudah ada di genggaman kita. Sekarang sudah berupa kitab. Sekarang sudah berupa buku. Maka dikatakan zalikal kitab, kitab Al-Quran ini yang kita pegang. Ini. Tapi kenapa tidak dikatakan haza? Karena kalau dikatakan ini Alkitab, berarti pada zaman Rasulullah sudah ada buku. Pertanyaan saya, pada zaman Rasulullah apakah sudah ada buku? Buku Al-Quran. Kertas, ada tinta, dan menjadi bundel. Sudah ada? Sudah ada? Sebelum ada buku, di mana kitab itu berada? Itu dia makanya. Belum ada. Makanya dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mau mengatakan ini boleh, mau mengatakan itu juga boleh. Paham ya? Anda paham dengan haful mahfuz, Bang? Paham ya? Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini telah tertulis di haful mahfuz. Izin, Snowy, Anda Ya, silakan.
Ya enggak, biar saya menjawabnya Enggak, sama gini, mereka. gini. Kalau Anda mau bertanya, Anda kan membutuhkan jawaban. Kalau Anda mau mengajar, silahkan ajarkan kami di sini. Ya, Jadi bukan begini masalah loh. mengajar, kita Bunda. Saya biar jawabnya ini enak, mereka adalah penginjil jalanan, terbiasa menghadapi serigala berbulu domba, termasuk ular beludak. Penciumanku ini dari jauh bangke udah tercium sama aku. Ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan ingin mendapatkan jawaban. Kedua pertanyaan ingin menguji. Ketiga pertanyaan ingin menyerang. Kau bertanya, dijawab, nggak suka kau, silahkan, nggak masalah. Kalau kau ingin membantah, bawa antitesis. Tapi kalau kau Islam, ngapain kau berdebat dengan kami? Kau tambahkan hujah Bang Zuma, kau tambahkan hujahku, kau perkuat hujahnya umat Islam. Jangan kau tampakkan sifat-sifat seperti orang-orang kafir yang senang berdebat sesamanya, yang senang berselisih dengan sesamanya. Mengajar kau, silakan kau ajar. Aku siap belajar dengan kau. Asal kau punya kredibilitas. Gitu loh. Ya. Jadi kami ini, saya, Bang Zuma tuh udah belasan tahun. Aku udah 6 tahun. Bang Ali Yubi ini sebelum Abraham ada dia. Ya. Penciumanku ini walaupun hidungku sering tersumbat, tahu aku. Ya. Jadi tolong, kalau kau ingin bertanya, mendapatkan jawaban, dengarkan jawaban Bang Zuma. Nggak sepakat kau? Inilah namanya Islam, rahmatan lil alamin. Perbedaan itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi. Kalau kau bilang Bang Zuma salah dalam berpendapat, bawa antitesisnya. Kau tunjukkan berdasarkan kaidah. Ajarkan kami. Jadi guru kami kau. Kami siap belajar dengan orang yang lebih berilmu dari kami. Kami tunggu orang-orang yang ilmunya di atas kami untuk memberi pemahaman kepada orang-orang di luar Islam. Ajarkan Bang Faru, ajarkan aku, ajarkan Bang Zuma. Tapi kau punya kredibilitas dulu. Apa kredibilitasmu? Aku nggak sembarangan. Aku kalau ingin jadi pintar, belajar aku. Masuk aku fakultas. Nggak akan masuk aku ke tempat dukun beranak. Ya, silakan Snowy. Islam atau Kristen dia Bang Faru? Katanya baru mualaf. Baru masuk Islam. Ya, baru Gini masuk ya, Islam. orang-orang mualaf sudah, itu ya orang-orang sudah, yang ya, bentar Bu. Snowy. Gini, Orang-orang gini, mualaf Bu. sebentar, Gini, saya Bu, lagi Bu, dengan- bentar. Mualaf itu orang yang hatinya dilembutkan, dan orang-orang mualaf itu nggak sembarangan. Tahu? Allah mengatakan, Allah ketika ada orang yang murtad dari Islam, Allah akan mengganti dengan orang-orang yang cintanya bahkan melebihi cinta daripada orang yang Muslim dari lahir. Bahkan orang-orang mu'alaf, siapa contoh? Umar ibn Khattab. Kayak mana ketika dia mu'alaf? Cintanya, kenapa? Karena mereka masuk Islam dengan ilmu pengetahuan. Dengan kognitifnya mereka bekerja, berpikir, mereka menemukan kebenaran. Ada mu'alaf, lalu kemudian bertanya, dijawab sama orang Islam, membantah-bantah. Mu'alaf kau. Tempat ini tempat kita belajar. Aku pun belajar mendengarkan abangku. Kalau aku tak sepakat dengan abangku, aku interupsi. Bang, kok aku baca di ini begini ya bang? Ah, itu namanya antitesis. Oke? Kalau ingin membantah jawaban Bang Zuma, bantah apa yang mau dibantah? Argumennya dulu. Oh, aku tidak sepakat dengan jawaban Bang Zuma A, B, C. Aku ingin membantah. Kenapa? Karena menurut Syekh Ulama Al-Ayubi Romo Patikan S3 di Golgota, bahwa begini. Itu kata Romo Al-Ayubi. Kata Bang Zuma, itu antitesis. Tapi kalau itu dari pemahamanmu sendiri, apa kredibilitasmu? Bang Zuma apa kredibilitasnya? By experience. Belasan tahun berdiskusi dengan umat Kristiani. Kalau fakultas dia jadi profesor dia. Bertahun-tahun. Dia belajar dan sekaligus mengajarkan. Nah, kredibilitasmu menyanggah jawaban Bang Zuma apa? Aku masih loh. Iya, oke. Aku izin. Gini. Ya, silakan Bang Yubi. Ya, jadi begini Sunawi, di sini ini bukan pelajaran Nahwu Shorof ya. Jadi kalau kamu ingin mengajar Nahwu Shorof, kau DM saya, kirim nomor WA-mu, kau ajari saya, per bulan kau minta bayaran berapa, aku bayar kau per bulan. Masya Allah bang, anda seujon sama orang bang. Kalian tuh jangan terlalu seujon sama orang. Ya gini aja Bang Senawi. Nggak boleh lu seujon sama orang. Gini aja Bang Senawi. Contohnya fitnah bang.
Anda yang suuzon mengatakan kami suuzon itu bentuk suuzon. Mengatakan bahwa kami suuzon itu bentuk suuzonmu. Tapi abang Anda adalah orang yang menunjukkan siapa aslinya. Anda mengatakan kami suuzon, itu aja kau udah suuzon. Ya, kalau saya gini, Bang Al Ayubi berniat jadi baik. sekarang begini, saya Lanjut, kan Bang nanya, Faruk. ada kawan-kawan saya Ya, gini, pengen Bang nanya Snowy, tentang hisab sabar dulu, salah, Bang Kak, saya Snowy. bertanya. Iya, sabar Saya dulu, Bang merujuk Snowy. ke Bang Juma, kenapa saya melihat Ya. video Bang Juma dan dia Gini, bagus, gini, dia Bang mampu Snowy, menjawab. Bang Snowy, Saya pengen dengarkan jawaban dulu. dari dia. Iya, dengarkan dulu, Bang bukan Faruk, Bang dianggap Snowy. sujon sama sesama Iya. saudara muslim. Bang Demi Snowy. Allah demi Rasulullah, wallahi aku percaya dengan Allah. Aku percaya dengan nabinya dan aku sayang dan cinta kepadanya dan aku ingin melihat di surga sinarnya. Itu Iya, sabar dulu, Bang jawaban Snowy. saya. Snowy. Tapi jangan pernah sujon sama saya. Aku izin bantu jawab Saya ya. kalian tuh bersujon, jatuhnya sesama Sabar, Bang. muslim. Sabar. Saya ini cuma pengen gini. Gini Bang Snowy, sabar dulu Bangku. Bang Snowy, sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Abangku. Abang sama Bang Faruk sama-sama mualaf. Ya, kalau boleh nih Bang Faruk tanya Kalau dulu. Bang, saya ini ada yang bertanya biar bisa tahu jawabannya Iya, loh Bang. Kalau sabar saya nggak tahu dulu. jawabannya, Abang sabar dulu, sesama mualaf, Bang Faruk ini mau ngobrol dulu sama Bang Snowy ini. Abang mualafnya sudah berapa lama Bangku? Bang Snowy, mualafnya sudah berapa lama Bangku? 3 bulan Bang. Oh 3 bulan. Ini izin Bang Faruk bertanya. Itu kan di kalimat dzalikal kitab. Itu huruf, itu kan ada huruf dza. Itu bergaris kasroh, fathah atau dhamma Bangku? Izin Bang, bukan menguji Kalau Bang saya- Faruk. Itu kalau bergaris saya huruf, tahu, huruf saya nggak- dzanya. Iya huruf dzanya itu garis ke fathah, kasroh atau dhamma Bangku. Izin Bang Faruk tanya, bukan bertanya, bukan menguji nih Bang ya. Bang, Bergaris apa Bang? Maaf ya Bang, ini minta maaf ya Bang, minta maaf Iya. banget Bang. Iya. Saya iya. baru bisa Anas, Bang. Anas, Al-Falaq, sama Qul Enggak Huwallahu Ahad. Bang Bang Faruk bukan Surat bertanya Al-Fil. hafalan Abang. Bang Faruk bukan bertanya hanya hafalan sedikit. Abang. Bang Faruk tanya, itu huruf dza. Ya belum sampai ke sana Bang arahnya, makanya itu saya garis nanya. kasroh, fathah atau dhamma? Nah gini kita jujur aja Bang ya. Iya. Ada saudara-saudaraku di luar sana Bang, di luar sana bukan orang muslim bertanya dan mereka menyatakan ingin ikut dengan saya. Iya tahu Jadi Abang. tapi mereka bertanya itu, jadi maksud saya bisa nggak saya menjawab jelaskan itu? tadi. Iya, kita sudah dengar Bang Faruk udah jelas dengar. Cuman Bang Faruk mau bertanya sama Abang ini. Ya, huruf dza di ayat itu garis kasroh, fathah atau dhamma? Coba Abang jawab dulu, Bang. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, Bangku. Silakan Bang Snowy. Bang Snowy. Silakan Bang, garis kasroh, fathah atau dhamma, Bangku? Bang Snowy. Jangan dibisukan Abangku. Jadi gini maksud tujuan pertanyaan Bang Faruk, Bang Snowy, ya. Jika Abang saja belum bisa menjawab pertanyaan dari Bang Faruk, maka pertanyaan dari Abang tadi perihal tentang tafsir ataupun makna dari dzalika, dari kata dzalika itu tadi, itu nggak kelas kita, Bangku. Allah tidak memberikan kita tanggung jawab untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Nggak berikan kita tanggung jawab. Izin Bang Jadi Faruk, ya izin. sikit lagi deh Bangku, Bang Dio, Bang Dio, Oke, sikit siap, lagi siap, Bang Dio. siap. Ya, sikit lagi. Jadi sesama mualaf, ya saran saya Bangku, kita fokus dulu memperbaiki bacaan Quran kita supaya kita bisa baca Quran. Adapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jika kita bertanya kepada orang yang kita anggap ya berdedikasi untuk menjawab, saran Bang Faruk kita mendengar saja dulu Abangku. Karena kita tidak memiliki ilmu dasar untuk membenarkan atau menyalahkan dari orang yang memberikan jawaban kepada kita, supaya jangan menjadi bantahan. Begitu juga jika Abang meragukan, Abang cari referensi lain. Abang kan udah tanya ini sama Bang Zuma, Abang pergi ke guru Abang yang lain gitu loh. Nah, coba kita cari pembenaran seperti apa. Dan jika Abang tidak memiliki kompetensi untuk menjawab, Abang gak usah menjawab. Kita fokus saja dulu dengan keilmuan yang kita miliki, itulah Bangku, supaya tidak menjadi bantah-bantahan. Oke gitu. Oke. Udah Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya akan cari warahmatullahi satu start yang lebih baik. Aku izin Bang Faruk. Saya izin ya, saya masuk lagi. Bentar, jangan lari dulu Bang Snowy.
Aku ada Ya suara. silakan Bang Jimo. Bang Dimas. Ya. Saya mau sholat zuhur ini. Sebenarnya jawaban Bang Zuma itu sudah cukup ya. Tapi kalau Abang tetap mau mencari lebih dalam lagi tentang makna zalika, itu disebutkan dalam kitab Tajul Arus. Zalika itu isim isyarat untuk sesuatu yang jauh, tapi terkadang digunakan untuk yang dekat. Dia sama dengan makna haza. Itu yang pertama dalam kitab Tajul Arus ya Bang. Kalau Abang mau lebih dalam lagi, itu ada dalam kitab Tajul Arus. Ya, dicatat Bang ya. Kitab Tajul Arus tahu kan Bang? Aku yakin Abang enggak tahu. Oh ya udah, aku kasih tahu. Itu kitabnya Murtado Az-Zubaidi. Abang boleh cek nanti di Google dalam kitab Tajul Arus. Yang kedua, ada jawabannya dalam kitab Fathul Bayan karya Siddiq Hasan Khan. Kata beliau, wa yumkinu isti'malu lil qaribi ma'adilalatihi 'alal ba'id. Dan kemungkinan penggunaan untuk sesuatu yang dekat dengan makna pendalilan yang jauh. Itu bisa Bang. Jadi annal isyara ilal qarib bil ba'id innama yuradu minhu al bu'dul maknawi. Jadi dimaksud di situ adalah bu'dul maknawi, jauh secara makna. Akan tetapi kitab yang dimaksud ada di situ dekat. Itu Bang ya. Kalau Abang mau naik lagi ke atas dalam kitab Fathul Bayan. Jadi di sini nih jadi zalikal di sini bermakna intinya ya makna. Bisa jauh bisa dekat. Jadi saya bisa jelaskan loh. Jadi kata-kata zalika bisa jauh bisa dekat. Kata zalika, asal penggunaan kata zalika untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Tapi terkadang bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong begitu adalah pemilik kitab Tajul Arus Bang. Pengarangnya Al-Murtado Az-Zubaidi, Muhammad bin Abdul Razak bin Al-Husaini Az-Zubaidi. Abang misalnya Az-Zabidi. Sorry Az-Zabidi. Maaf ya Bang Jaruk, maaf ya Bang Baruk, Bunda. Ya, ini yang mau saya jawabannya biar saya bisa menjawab orang. Ini yang bukan dengan marah-marah. Nah ini yang jawaban yang saya mau biar saya bisa menjawab orang. Bentar Bang Snowy. Jangan sampai saya diserang orang, saya nggak bisa jawab. Makasih Bang. Jawaban Bang Dio sudah menjelaskan ya. Saya akan cari bukunya Bang. Bang Dio sudah menjelaskan tadi. Tidak semua kapasitas antum sebagai mu'alaf menjawab pertanyaan orang lain. Ya betul. Nah, supaya menghindari perdebatan sesama muslim dan muslimah, kalau memang perlu kajian mendalam, masuk ke kajian-kajian internal. Kalau seandainya kita sedang berada di ring tinju, maka mari kita tunjukkan bahwa di antara kita tidak ada perdebatan. Ini bukan Anda pun tidak puas dengan jawaban para sebentar. Inilah kenapa akhirnya kita berdebat, karena saya ngomong Anda potong. Itu dia kenapa kita berdebat sebenarnya. Coba kalau Anda dengarkan orang bicara, nggak kan kita berdebat. Saya yakin bisa jadi ilmu Anda lebih daripada saya. Bisa jadi akhlak Anda lebih hebat dari saya. Bisa jadi iman Anda lebih tinggi dari saya. Kenapa kita kadang berdebat? Karena ini ketika orang berbicara, kita potong, itu yang akan menjadikan perdebatan. Makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sholat zuhur, maaf. Silakan, tadi sudah 3 kali Anda bilang. Silakan sholat. Silakan sholat. Sudah 3 kali Anda bilang. Ini teman-teman ya, Bang Faruk luar biasa bijaksana. Mu'alaf itu punya tanggung jawab sendiri dulu. Apa? Memperdalam keislamannya. Apakah para mu'alaf itu dibebankan untuk menjawab semua pertanyaan? Jangankan para mu'alaf, Bang Zuma dan saya, Bang Alayubi, tidak diberi tanggung jawab menjawab semua pertanyaan umat Kristiani. Contoh, mana nama kata Hawa dalam Al-Quran? Wajib kita jawab sesuai dengan yang mereka mau? Tidak. Dalam Islam bahkan saya percaya apapun yang kita sampaikan, diam pun itu adalah jawaban. Bahkan mendiamkan pertanyaan orang bodoh itu lebih baik. Kenapa? Karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan iya atau tidak. Kadang ada pertanyaan itu yang tidak pada tempatnya. Jadi supaya kita umat Islam ya menampakkan bahwa kita tak sama dengan kaum kafir yang suka membidat-bidatkan di depan publik, yang suka mempertengkarkan pemahamannya di hadapan publik. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin. Tuh loh. Saya dan Bang Zuma itu sudah terbiasa berhadapan dengan serigala berbulu domba. Kalau kami berbicara keras bukan berarti marah. Bang Zuma orang Makassar, saya orang Sumatera. Keras bukan berarti marah loh. Tanya Bang Faruk orang Batak itu. Ada rupanya kalian di pasar pagi teriak-teriak itu marah semua orang itu. Enggak. Ada istilah tegas. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi nih. Dalam ranah dialektika, kesalahpahaman itu pasti akan terjadi. Tetapi diluruskan pada saat itu juga itu
hal yang harus kita lakukan. Kenapa saya keras? Kenapa? Karena pertama, kalau ingin bertanya, dengarkan jawaban. Tak puas dengan jawaban, bersabarlah. Berarti Allah masih kasih segitu. Kenapa? Ketika mulut besarnya cuman 15 cm, jangan dimasukkan ban mobil ke dalam. Tak sanggup. Pecah itu bibir. Allah itu adil. Adil Allah itu. Ya. Takkanlah seorang mu'alaf langsung kau harus paham nahwu sorof. Aku aja udah 6 tahun belajar nahwu sorof, enggak juga paham semuanya. Dari kecil aku muslim. Belajar nahwu sorof aku bertahun-tahun, kemarin sama Ustadz Wafi. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun, belum juga aku pahami semuanya. Ini kalian mu'alaf ingin mendapatkan ilmu 1 SKS dalam durasi 2 menit. Nenekmu kiper. Nenekku kiper. Benar itu. Nah, yang Uni sebutkan itu ada dalam syarah Kaukabil Munir, judul kaidahnya la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Nah, tadi itu dibutuhkan. Uni sudah jelaskan tapi masih disanggah terus. Jadi perbuatan Uni itu sudah cocok dengan kaidah usul fikih dalam syarah Al-Kaukabil Munir. Alhamdulillah punya Roh Kudus saya Bang Dio. Aku mohon izin host ya, terkait yang aku mu'alaf yang tadi yang baru 3 bulan ya kan. Lebih baik begini loh. Tak usah ke sana dulu, itu ketinggian itu. Lebih baik belajar gini dulu nih. Alif ceper A, alif ngecir I, alif ngepes U. Itu metode di tempat saya dulu seperti itu. Alif ceper A, alif ngecir I, alif ngepes U gitu. A, I, U. Belajar itu dulu, apalagi baru 3 bulan kan. Langsung mau makan yang nahwu sorof ya mencret lah. Iya. Lanjut jauh-jauh. Saya aja kekasihnya Yesus. Baru 6 bulan kemarin memperdalam kembali ilmu tajwid saya. Saya kekasihnya Yesus loh. Bukan main-main loh. Bukan di Jamaah Roh Kudus lagi, aku di Jamaah Yesus. Ya. Ibarat kata kalau dibandingkan dengan ini orang Kristen kan memang jauh lah aku. Soalnya aku udah di Jamaah Yesus. Artinya apa? Sedangkan saya dari lahir Islam. Masuk SD 6 tahun, MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah pula. Masih belajar tajwid kembali. Jadi, buat saudara-saudaraku yang mu'alaf, jangan menunjukkan kesombongan dengan saya harus bisa menjawab. Rasulullah SAW saja tak mampu Islamkan pamannya. Apakah semua pertanyaan harus dijawab? Tidak. Bahkan diam menghadapi pertanyaan orang jahil itu lebih baik. Kenapa? Karena kita memanusiakan diri kita juga. Ketika anjing menggonggong, balasannya apakah gonggongan? Nah, jadi buat kawan-kawanku yang mu'alaf, ini ring tinju. Perang argumentasi terjadi. Emosional itu ada, gejolak emosional itu ada. Ketika kita menjawab fitnahan terhadap Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad, wallahi, kalau kalian betul-betul cinta kepada Islam, bergetar hati. Lisan kami boleh terlihat tenang menyampaikan. Hati bergetar. Otak ini mau meledak-ledak ini. Tanya Bang Faruk itu. Tetapi, Assalamualaikum Uni, mohon izin. Waalaikumsalam. Sedikit lagi, terakhir lagi. Maka ketika kalian menyaksikan perdebatan sengit antara kaum kufar dan panglima-panglima kita, para apologet kita, masuklah ke dalam sebagai muslim kalau ingin mengetahui ilmu kristologi. Tapi ketika sudah dijawab, kalian kalau mau membantah, tolong bawa antitesis. Kenapa? Bang Zuma bisa jadi salah, dia bukan nabi. Saya bisa jadi salah, saya bukan nabi. Wajib kalian ingatkan, bukan berarti mu'alaf tak bisa kritisi orang muslim dari lahir. Bisa. Bukan berarti murid tidak boleh mengkritisi guru. Boleh. Tapi masalahnya berdasar. Tapi udahlah an-in unna yang nggak tahu kasroh, fatoh, domah nggak tahu, mau pula mengajarkan nahwu sorof. Colok aja lah pantat pendeta nanti di gereja lagi. Maaf, bahasaku agak sedikit ekstrim karena aku terbiasa baca Bible. Iya betul. Iya betul Bang Faruk. Aku sejak baca Bible ini harus kayak bahasa Bible bahasaku. Ini Bang Faruk Bible coba Bang Faruk tengok.
Pak Faru tadi tertarik dengan statement Uni mengatakan bahwasanya Uni itu kekasih Yesus. Saya jadi teringat sama Ito Nora. Berarti Uni saingan sama Ito Nora ya? Nora itu biadab dia itu. Udah tahu aku cinta sama Yesus bang. Mau disalibnya aku. Nanti ku salib dia, nggak ada cerita. Biar aja sadat lagi dia. Udah tahu aku cinta sama Yesus. Dia pula mau mencuri Yesus dari aku dari sisiku. Nggak bisa. Kak Nora kakak cantik, ku bilang kan. Tapi bukan apa-apa. Hanya satu wanita manis di komal-komal aku. Kalau kakak cantik, Yesus lebih suka yang manis-manis kayaknya kan bang. Ya kan. Jadi aku pikir kalau Kak Nora mau bersaing sama aku, Kak Nora harus bisa Pargoy 13 model. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Silakan Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Tamu-tamu kita sudah. Ya, silakan Bang Tias. Ada yang mau disampaikan Bang Tias? Ya, maaf mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku Muslim, hanya menambahkan. Kebetulan saya ngerti maksud dari pertanyaan itu teman tidak ikhmat kita tadi. Karena itu kayaknya yang bertanya ngelihat dari podcastnya Ustadz Felix Xiao. Nah itu pada saat itu Ustadz Felix Xiao menerangkan bahwa benar yang dikatakan Bang Juma, bahwa pada saat itu kitab itu belum ada, belum berbentuk buku. Nah pada saat itu dikatakan kitab yang jauh itu artinya yang masih di langit atau di lauh mahfuz ya. Kiranya. Nah, itu yang diterangkan oleh Ustadz Bu'dul Maknawi bang, namanya Al-Bu'dul Maknawi namanya, kata Sidi Hasan Khan. Al-Bu'dul Maknawi itu, namanya. Okay. Nah maaf saya kalau salah ya. Jadi pada saat itu Ustadz Felix Xiao menerangkan itu. Jadi kitab yang jauh itu yang masih di langit karena memang belum ada bukunya. Nah itu yang mungkin yang ditanyakan sama Oten-Oten, yang disampaikan kepada para mu'alaf. Para mu'alaf otomatis masih belum paham itu begitu. Makanya dia menjebak dengan pertanyaan itu, bikin mu'alaf ini bingung gitu. Ya maaf, mungkin bisa ditambahkan ke guru-guru saya yang lain. Jadi informasinya itu dari Ustadz Felix Xiao yang menerangkan begitu gitu. Kira-kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sepakat ya, nggak usah kita lanjutkan lagi perihal tentang hal itu. Jika memang harus kita kaji secara internal, Bang Dias. Dan setelah Bang Faruk tadi bertanya kepada Bang Snowy ya, mualaf saudara kita itu tadi, garis kasrah hadat lomma pun dia tidak memahami. Maka sejatinya dia tidak memiliki tanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan itu tadi. Makanya saran Bang Faruk, karena tingkat ilmu di dalam Islam itu memiliki tingkatan abang-abangku. Kan kita semua memahami. Betul. Jangan di saat kita menjawab sebuah pertanyaan itu didasari oleh hawa nafsu kita. Jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Tetapi didasari yang paling utama itu didasari oleh kecintaan kita kepada Allah. Seiring dengan itu maka didasari oleh keilmuan yang kita miliki. Dan saranku untuk para mu'alaf, saudara-saudara mu'alaf, cari sebanyak mungkin guru. Tapi di saat kamu memiliki guru lebih dari satu, bukan untuk membandingkan antara gurumu yang A dengan gurumu yang B, tapi tujuannya untuk mendapatkan referensi ilmu yang lebih banyak. Jangan bandingkan gurumu yang satu dengan gurumu yang lain. Ya, cari referensi guru sebanyak-banyaknya. Ya, dan tujuannya apa? Di saat kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kita bisa bertanya kepada guru kita. Nanti ya, kalau guru kita memiliki jawaban gitu loh, dia akan menjawab. Dan jika guru kita tidak bisa menjawab, maka guru kita akan menyimpan pertanyaan kita itu, akan dia bertanya kepada gurunya. Jika gurunya juga tidak bisa menjawab, dia akan bertanya kepada gurunya. Itulah di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya sanad itu bagian dari Islam. Jika sanad tidak ada, niscaya orang-orang akan berbicara tentang Islam sesuai dengan isi kepalanya saja. Ya, jadi dari sanad itu kita bisa memahami. Semoga kita belajar kepada guru yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada topik diskusi kita saja, abangku ya, Bang Dias ya. Ya Bang Dias, itu nanti internal aja kita bahas, abangku. Oke, ada tamu ya baru kita ini Bang Rasmi sama Kak Mainaya Comel. Oke Bang, sepakat. Ini Rasmi ini perempuan Bang Faruk, nggak ada jakunnya, udah ketelan jakunnya. Perempuan, aduh perempuan. Ya silakan Uni, kalau perempuan silakan. Saya mau kasih tambahan sedikit, boleh kita testimoni? Ya silakan Ustaz. Ya silakan. Sebelum saya sapa Rasmi Seloho-loho dulu. Ya. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio, semua sahabat mukminin di sini. Saya mengamati saudara-saudaraku sejak lama, dari awal Uniriva saya sudah amati dari 4 tahun yang lalu. Bang Zuma saya amati dari 2 tahun yang lalu. Luar biasa, Masya Allah. Menetes air mata ini melihat ada pejuang-pejuang Islam
berkorban dengan waktu, harga dirinya bahkan tidak sedikit ancaman yang mereka dapatkan. Saya Al-Qatar dengan nama asli Faris berupaya memberikan apresiasi kepada kalian semua sahabat-sahabat mukminin. Tiada ilmu saya, tidak tinggi ilmu saya, tapi insya Allah harta saya cukup untuk membentengi perjuangan kalian. Katakan sama teman-teman apologi, saya sering katakan, Allahu Akbar. kalian mendapatkan ancaman dari seorang kafirun, kalian tidak mampu menghadapinya, maka hubungi saya akan datang ke hadapan rumahnya dengan diri dan harta saya untuk membenamkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Bang Zuma, saya dukung pergerakan Anda terus dan semua teman-teman apologi. Tidak ada kata-kata untuk menyerah, maju terus. Allahu Akbar. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zoro, bakul kompor didukung juga nggak? Bakul kompor tuh apa, Bang? Ya ini, yang di atas abang ini. Oh siap, didukung. Saya dukung abang. Pokoknya jangan khawatir. Karena begini abang, saya cerita perjalanan hidup saya, Bang, ya. Saya lahir dari orang Minang, abang. Ya, bapak saya seorang Minang, guru saya. Penulis besar di Indonesia ini, beliau penulis besar dalam hukum Islam, ya. Tapi saya mengenal Islam baru usia 18 tahun. Saya baru percaya adanya Allah di usia 18 tahun. Ketika saya bertanya kepada ayahanda saya, Abah, tunjukkan saya bahwa Islam ini agama yang benar. Apa kata ayahanda saya? Kurang yakin kah? Karena enggak, Pak. Aku tidak mau celaka dunia akhirat. Lalu ayah saya mencantumkan sebuah ayat. Kuciptakan kamu dari saripet tanah, kemudian masuk ke dalam rahim ibumu menjadi sebuah darah. Darah itu menjadi daging. Daging itu meliputi tulang, membesar dalam rahim ibumu. Kemudian engkau dilahirkan. Ada yang diwafatkan sebelum masa tuanya, ada yang dikembalikan ke masa kanak-kanaknya. Itulah tata hukumku, adakah engkau fikirkan? Lalu pada saat itulah saya bertakagum bahwa ini Al-Quran bukan karangan baginda Rasulullah. Belum ada ilmu kedokteran pada waktu itu. Belum ada ilmu sains modern pada waktu itu. Sehingga murni Al-Quranul Karim turun dari Ilahi Rabbi yang menciptakan diriku, dan menciptakan alam semesta ini. Takbir, Allahu Akbar. Islam saya bukan karena rahim. Islam saya karena belajar. Makanya dalam Al-Quranul Karim 46 kali akal itu disebut. Agama Islam adalah agama berfikir. Demikian ini sekitar setelah saya. Masyaallah. Demikian, silahkan lanjut. Sama-sama orang Minang kita, tapi bukan karena kesukuan Allah memilih, memberikan hidayah sama seperti Rasulullah dari tanah Arab diberikan kemampuan untuk menjadi Rasul. Karena sebelumnya walaupun Rasul dari Bani Israel, bukan berarti Allah seperti paradigma Kristen dan Yahudi memilih dari berdasarkan kesukuan. Tetapi memang Allah menjadikan kita bersuku-suku untuk saling mengenal. Apa kekurangan di suku kita, kita ambil di suku lain. Contoh, Bang Al-Ayyubi, orang Jawa Timur. Apa kelebihan dari karakteristik kehidupan sosial beliau? Saya sebagai orang Minang, ada yang kurang dari sisi saya, akan saya tambahkan dengan apa yang dicontohkan Bang Al-Ayyubi. Bang Faruk sebagai orang Batak, keras, tegas kalau bicara. Maka ketika saya sebagai orang Jawa, saya terbiasa lembut, bisa saya mengambil apa yang ada pada diri Bang Faruk untuk saya tempatkan pada saat yang tepat. Artinya apa? Kita berbeda-beda suku, sama sesuku, ketika yang kita sampaikan itu Al-Quran dan hadis, kita dimenangkan karena benar, bukan karena kita pintar. Tidak ada. Saya, ikhwah, yang tahu saya adalah orang terdekat saya. Maka mereka lebih tahu siapa Unirifa. Unirifa dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Siapa yang bertemu muka dengan saya langsung akan tahu, oh ternyata Unirifa seperti ini. Bukan berarti saya mau mendiskreditkan teman-teman saya yang naik ke atas lalu saya turunkan. Bukan berarti kami mau memonopoli ilmu ini. Tidak, saya sudah katakan. Andai antum orang yang berilmu, maka bahkan kami pun mau belajar kepada antum. Antum punya hak meluruskan. Seperti Ustadz Dio, Ustadz Zoro, silahkan. Itu hak dan kewajiban antum. Tapi mohon, dari hasil pembelajaran, baik experience ataupun secara akademik. Nah, bukan berarti setiap orang bebas berbicara begitu saja di ranah publik. Nah, mungkin gitu Ustadz Zoro dan Ustadz Dio. Terima kasih atas supportnya. Saya sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, masih belajar hingga detik ini, masih memperbaiki akhlak hingga detik ini, memperbaiki sikap, ingin merepresentasikan diri sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Terkadang saya lalai dan gagal karena saya manusia biasa. Maklumlah namanya wanita. Bukan berarti saya menyalahkan kami, gender kami sebagai wanita. Tidak, Allah berikan natur kepada kami. Kenapa?
kami harus salah supaya kami bisa diajarkan oleh imam kami. Kami harus lebay supaya kami ditenangkan oleh imam kami. Kalau tidak ada orang seperti kami, siapa yang mau kalian ajarkan? Nah, artinya apa? Butuh saya bantuan dari saudara-saudara saya, abang-abang saya, ustadz-ustadz saya, bapak-bapak saya. Andai Unirifa mengeluarkan kalimat-kalimat yang salah, tolong, mohon dengan sangat, bimbinglah saya. Ajarkan saya, DM saya. Berikan pengajaran, Uni, kamu salah. Bukan seperti itu seharusnya, tapi begini. Daripada antum diamkan, lalu antum katakan, Unirifa itu kan apologet. Tidak boleh dia diserang, tidak boleh dia. Salah itu. Ya, barang siapa yang memuji kalian, kata Rasulullah, lempar pakai pasir. Bahkan cambuk untuk membuat saya bangkit itu lebih baik daripada mengatakan saya Unirifa hebat. No. Bang Zoro, Bang Dio, antum adalah saudara-saudara saya. Fillah. Maka kewajiban antum melihat saya sebagai orang yang berbicara di hadapan publik yang sebenarnya penuh dengan subhat. Ketika seorang wanita bicara di hadapan publik itu penuh dengan syubhat. Lindungi saya. Bukan hanya dengan jiwa yang seperti Bang Zoro katakan tadi, tidak. Lindungi saya dari hujah saya. Ajarkan saya kalau salah. Uni salah. Berikan ilmu kepada saya. Terkadang saya mungkin tidak sempat DM bertanya ilmu kepada ustadz-ustadz semua. Kenapa? Karena saya fokus belajar kepada guru yang memang saya secara akademis mengikuti. Tapi terkadang perlu saya ilmu dari antum. Mungkin itu saja dari sisi saya pribadi. Terima kasih supportnya. Wallahi, Bang Faruk, Bang Dio, Bang Zoro. Saya saat ini, kenapa saya tidak pernah merasa ketakutan? Karena Allah jaga saya melalui antum. Bang Zoro ada di mana? Saya ada di sini. Demi Allah. Kalau seandainya saya disentil oleh orang lain, Allah izinkan Bang Zoro ada di samping saya, akan ada di samping saya. Datang saya Uni, tenang aja Uni, datang saya. Insya Allah. Selama nafas saya masih ada. Masya Allah, terima kasih. Itu mungkin silakan dilanjut. Ada Rasmi sama Rasmi nih. Rasmi, silakan kita lanjut diskusi. Yang mau naik silakan. Umat Kristiani ada satu slot kosong lagi untuk antum. Kita punya asatis kita. Oke, selamat siang. Selamat siang Rasmi. Begini, jika menurut kalian Islam, ajaran agama kalian itu bagus dan benar, kenapa tidak ajaran Islam saja yang kalian ajarkan di Komal ini? Oke, pertanyaan Kak Rasmi, kalau memang kalian percaya bahwa Islam adalah ajaran yang benar, kenapa tidak ajarkan Islam? Justru kami mengajarkan Islam. Komal-komal Islam ini terkadang lebih memprioritaskan kalian umat Kristiani bertanya tentang agama kami. Karena kami lebih senang menjawab ketimbang mempertanyakan keagamaan kalian sejatinya. Kenapa? Karena kami yakin kalian kadang tak mampu menjawab. Kasihan kami kalau kalian memperbodoh diri kalian di depan kami. Atau jangan-jangan kami lebih tahu jawabannya. Maka saya pribadi, Bang Zuma, dan kami para apologet, apalagi asati saya ini, Ustadz Dio dan Ustadz Zoro, kami lebih senang menjawab pertanyaan kalian. Masalahnya ketika kalian naik ke sini, birahi kalian untuk menyesatkan kami itu tak bisa kalian tahan. Kalian bilang Tuhan, Yesus itu Tuhan. Di hadapan kami kalian tak bisa berkomentar begitu saja. Kami akan verifikasi. Dari mana kau tahu? Maka timbul pertanyaan. Pertanyaan itu untuk apa? Mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi bahwa kalian bicara itu ada dasarnya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kalau kami percaya Islam, justru yang kami lakukan ini adalah apa yang Islam ajarkan. Sampaikan dari Kuala satu ayat. Inilah roomnya, room dialektika lintas agama. Kajiannya apa? Perbandingan. Kita bandingkan. Kitab kami benar, kitabmu tak benar, kami buktikan. Pakai Al-Quran. Ketika kalian percaya dengan kitab kalian ini, kami bantu kalian karena kami belajar kitab kalian. Kami tunjukkan kepada kalian. Mana ada yang kau bilang begini loh di kitabmu. Oh, ternyata kalian yang mempelintir ayatnya. Biarkan umat tahu bahwa kalian banyak menipui kami hidup-hidup. Ya, gitu Rasmi. Jadi kenapa kami terkadang mengutip ayat kitab kalian? Karena kalian terkadang suka mempelintir. Bahkan kalian ketika ditanya ada tertulis bla 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 bla, kami tanya mana tertulisnya, nggak ada rupanya. Banyak kalian menipui kami umat Islam ini hidup-hidup. Paham? Makanya kalau di hadapan kami umat Islam, kami ini adalah umat yang diperintahkan critical thinking. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu penjawabannya salah satunya adalah dengan memverifikasi sumber pengetahuan orang lain dan memvalidasinya.
baru menerimanya. Nggak ada ceritanya. Tahu kau, aku tadi malam tidur loh sama Yesus. Iyanya, hebat kau ya, aku sembah kau lah. Kau lari dijabah sama Yesus, dijabah di jama-jama kau. Berarti Tuhan kau sekarang ya. Ya, nggak ada begitu. Nggak ada kami umat Islam ini. Ketika ada informasi langsung, wow, aku tadi malam ketemu sama Tuhan, udah digendol. Wow, nggak ada. Tidak ada begitu kami. Kami akan memperhatikan, menyelidiki siapa yang bicara ini. Jangan-jangan ini ODGJ ini. Jangan-jangan banyak utang ini orang ini nih. Muncul gila-gilanya di hadapan kami nih. Kami tahu apa kredibilitas orang ini. Ketika dia tukang cilok, misalkan ini bukan merendahkan profesi ya, ini tukang cilok, jualan cilok, jalan-jalan, nggak pernah belajar apapun, jual cilok aja terus. Kok tiba-tiba pas lagi jualan cilok, taunya kalian cara membedah saraf arteri, apa saraf-saraf itu, pembuluh-pembuluh vena itu, caranya begini-begini. Pantas tidak dia berbicara kalau dia tidak mempelajarinya. Tak pantas, tidak ada kredibilitasnya, tak perlu didengarkan. Ini namanya dalam khazanah teori kebenaran performatif, kebenaran yang dilandaskan kepada perform seseorang, kredibilitasnya. Ini sistem Islam. Begitu rasmi sololoho. Tapi jika kami yang punya Alkitab dan kami mengartikan Alkitab itu dengan pengertian dari Alkitab kami, dan kalian tidak sesuai pengertian kalian dengan pengertian kami yang punya Alkitab itu sendiri. Kenapa kok bisa jadi kalian yang mengartikannya gitu? Karena kami belajar. Kami punya Roh Kudus. Tetapi dalam pengertian kami, kalian itu salah. Karena kalian tak belajar. Kalian punya roh iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Iblis. Kalian ikuti. Yang ikuti kami. Ada ayat di Alkitab. Buka di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Betul. Yang artinya Tuhan yang dari sorga lahir menjadi manusia, namanya Yesus, untuk misi penyelamatan umat manusia, umat Yesus ya, bukan seluruhnya umat manusia, tetapi umatnya Yesus, untuk menyelamatkan umatnya Yesus dari neraka. Entah apa-apa aja lah kata kau rasmi. Aku udah bilang, itu dia. Jangan kau Itu coba kan menjelaskan ayatnya. imanmu di hadapan kami umat Islam. Dah aku bilang kau bersama roh iblis rasmi. Entah apa kau bilang Tuhan dilahirkan pula. Sejak kapan Tuhan itu definisi dan esensinya itu dilahirkan? Katanya Alfa dan Omega, tapi dilahirkan. Kau berkacalah, kau ngomong sendiri di kaca, bertengkarlah kau dengan dirimu sendiri. Kau jambak rambutmu, nggak ikut aku rasmi. Iya, bentar. Artinya yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega itu artinya Tuhan itu sudah ada di sorga sebelum dunia Tengok. ke akhir Kau zaman. artikan pula Alfa dan Omega. Alfa Omega itu huruf. Kau bilang pula Tuhan sudah ada di surga. Ada-adanya kau menyesatkan kami umat Islam. Kau tipu kami hidup-hidup. Coba aku tanya kau dulu. Menyesatkan kau. Tak apa-apanya yang kau bilang dari tadi. Loh, nggak ngerti aku. Gini. Apa landasanmu? Kau bawa satu ayat, kau jelaskan panjang kali lebar. Dari dulu 1500 tahun lalu rasmi tidak berubah-ubah kau. Kupikir dengan menghilang kau di Bukit Golgota, kau bersemayam. Pulang-pulang kau sudah berilmu. Tahu-tahunya kau kayak gini-gini aja. Loh, jelas kau tertulis ngomong di sama Lukas Romo 2 Patikan ayat S3 dulu, 11. capek aku. Loh, dengar dulu. Lanjut Bang Ayumi. Lukas 2 ayat 11. Nggak mau. Jelas itu ada ayatnya. Berarti kalian ini tujuannya hanya menghujat Yesus kami. Tengoklah kau. Kalian itu Kau bilang aku menghujat kekasih hatiku. Yesus kami. Yesusku. Sejak kapan kau bertemu dengan Yesus? Aku udah dijamah-jamah sama dia. Yesus kami. Pede kau. Yesusku. Apa kau? Dijamah-jamah dalam hal apa maksudmu? Seluruh tubuhku telah dijamah. Apa kau? Puas? Itu Isamu yang menjamah-jamah kau, ya. Karena Yesus kami nggak pernah menjamah-jamah wanita, nggak pernah, Bang Faruk, ya. nanti Nggak keluar pernah nanti tanduk Yesus ke Bang kami Faruk. menjamah-jamah wanita.
Gini, jika di Al-Quranmu sendiri aja tidak bisa kau jawab Betina ini penghujat, semuanya, Bang Farouk. bagaimana kau mengartikan di Alkitab kami? Kami sendiri bisa menjawab, aku sendiri bisa menjawab pertanyaanmu tentang Alkitab. Kalian, siapa nama anak Adam di Al-Quran aja kalian jawab. Jadi siapa nama anak Adam? Jawab dulu. Aku mau ngomong Jawab resmi. dulu. Kalau Diam memang dulu. Al-Quranmu benar, anak Adam di Al-Quran siapa? Siapa nama istri Adam di Al-Quran? Itu saja kalian tidak lengkap, nggak bisa kalian jawab. Aduh. Kau tanya aku tentang Alkitab, bisa ku jawab. Ya. Inilah kau kenapa. baca itu hanya separuh ayat. Nanti aku bilang, kau baca. Aku padahal mau dengar Bang Ayub ngegas loh. Nggak keluar gasnya nih Bang. Kenapa? Ya makanya aku dari Perempuan, tadi Bang. bilang aku nggak mau. Ya memang gitu, kayak radio rusak itu loh. Dikecilin malah tambah besar. Tutorial. Itu tutorial tadi itu Anda sedang melihat tutorial. Tutorial menjadi ODGJ, ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah, yang saya ajarkan tadi adalah tutorial cara bersenang-senang dengan ODGJ. Kayak gitu caranya. Rasmini Siluluhu ya. Dengar ya. Tidak ada satupun ilmuwan, para ahli meletakkan parameter kebenaran dengan ada atau tidak adanya nama istri Adam di Al-Quran. Kau ndak ngerti ini, terlalu tinggi nih. Makanya aku bilang, Rasmini, pergilah dulu ke Bukit Tengkorak. Bertapalah dulu di situ. Mana tahu kau diurapi Roh Kudus. Ya, mudah-mudahan bukan roh yang ada dalam badannya babi-babi yang masuk ke dalam danau itu yang masuk ke dalam badanmu. Pergilah dulu, belajar dulu ke Bukit Tengkorak, aku bilang. Sudah berkali-kali ku bilang, pergi bertapa ke Bukit Tengkorak. Mana tahu kau disalib, bangkit-bangkit kau jadi Tuhan. Meninggikan gender perempuan. Kapan lagi ada Tuhan perempuan? Tuhan nasi laki aja. Sekali-sekali Tuhan perempuan lah. Ya, biar imbang. Capek aku dengar Tuhan laki-laki aja terus. Sesekali naikkan martabat perempuan. Ya, mana tahu kau nanti bertapa kau di Bukit Golgota, habis itu kau disalib, bangkit, mana tahu kau jadi Tuhan. Capek aku menghadapimu. Malu aku sama si Andreas ini. Ya, silakan Andreas. Assalamualaikum. Emansipasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Suma juga halo. Ya, saya ikut menyimak ya. Ya, sehat Andreas. Sehat. Baik. Jadi begini, bagaimana ikhwah. kabar? Alhamdulillah adikku, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini izin Uni mau sholat zuhur tapi sedikit Uni mau menyampaikan. Umat Islam itu umat yang perintah krusialnya itu diperintahkan untuk adil. Adil itu bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Ya, saya menjaga mental saya biar tidak sakit. Maka saya tidak mau kena toksit, kena penyakit, diganggu sama ODGJ, digonggongi sama anjing dan knowing sekali dan saya biarkan. Saya harus adil kepada diri saya. Nah, cara adil kepada diri sendiri adalah dengan apa? Menikmati kegilaan dari Rusmini Siluluhu. Ya, salah satunya dengan cara seperti tadi. Tidak perlu diikuti itu ya, tidak perlu diikuti gitu. Tapi begini ikhwah, kita harus menempatkan ramah dan marah pada tempatnya. Baginda Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, tapi beliau panglima perang. Ya, beliau akan maju menjadi kewajiban bagi beliau berperang ketika memang kita diperangi. Ketika menghadapi ODGJ seperti Rusmini, ya saya terkadang menunjukkan bahwa orang-orang seperti Rusmini itu tak patut didengarkan. Ini saya ya. Tapi yang patut dilakukan apa? Ya saya menghibur teman-teman aja lah dengan menjawab Rusmini tadi. Jadi saya pikir saya minta maaf kalau seandainya apapun yang saya lakukan mungkin keluar dari konteks sebagai seorang muslimah. Ingatlah, saya ini juga membaca Bible. Terkadang saya jadi Bible gitu. Ya, jadi saya minta maaf kadang-kadang. Mungkin itu dulu ya, Bang Ayubi silakan dilanjut, Bang Farouk lanjut, Ustaz dilanjut. Jadi begini Bang Farouk. Saya sholat dulu. Kalau Bang Farouk diskusi sama Rasmi 1 bulan full ya tiap hari. Saya yakin Bang Farouk cepat tua dan cepat stroke. Bagaimana caranya menghadapi si Rasmi itu? Resepnya seperti ini. Campur masako
ya, campur masako, kasih air hangat sedikit, lalu minumkan sama si Rasmi, pasti sembuh dia. Kadang antum. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, kadang-kadang kita perlu juga metode menghadapi oten-oten liar itu ya, ODGJ itu dengan candaan aja. Capek juga dengan ilmu kan? Betul lah bangku, betul begitu. Jadi itulah ya, insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni saya kalau saya melampaui batas sebagai seorang muslimah. Kembali lagi saya punya hak diberi nasihat oleh antum semua. Izin saya sholat zuhur, mungkin abangda kita sudah berada di tempat. Naikkan umat Kristiani untuk mendapatkan ilmu tentang Islam. Kita berada di sini untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Insyaallah menjadi wasilah bagi mereka untuk mengenal Allah. Bang Faruk monitor. Akhi, monitor akhi. Oke, mungkin beliau sedang tidak berada di tempat. Moderator Abang Faruk ada berapa orang? Saya jauh nih, Juru. Ya, silakan abangku naikkan orang-orang Kristiani yang ingin belajar, yang mendapatkan informasi tentang Islam. Semoga mereka tercerahkan. Silakan diambil alih asatis-asatisku, izin saya untuk sholat. Assalamualaikum. Terima kasih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau memberikan narasi mumpung belum ada pembicara, belum ada Oten dan ODGJ yang naik. Silakan abang-abangku. Sebentar si Faruk saya telepon di mana? Buat Oten di bawah kalau mau masuk di itu ya, saya naikkan. Soalnya kalau kami sesama muslim diskusi ini nanti bukan room upload lagi nanti jadinya. Izin saudaraku, saya juga mau turun mau sholat. Siap. Ya. Iya, Terima siap, kasih. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma monitor bang, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah. Kerinduan saudara kepada saudara muslim lainnya. Ini pertama kali saya berbicara langsung dengan Bang Zuma ya. Yang Bang Zura, Masya Allah. Ya. Jadi Bang Zuma memang kita sebagai debat lintas agama ini sering mendapatkan fitnahan-fitnahan sampai mengarah ke pribadi antum kan. Oh iya, biasa ya. Sakit hati kami. Jadi betul bahwa seorang mukmin itu adalah dia bersaudara dari kolbunya, bukan dari lisannya. Jadi ketika saudara muslim lain dijelekkan, difitnah dan dijatuhkan, mendarah kita ini, menggurak darah kita, ya kan? Nah nanti izin Bang Zuma, kalau saya di sini ada teman dari API juga ada di Balikpapan kota saya. Masya Allah. Sebenarnya ada yang mau saya bahas sama Darian, cuma beliau belum berkunjung ke rumah saya. Izin nanti mungkin dari teman-teman API digaskan Darian untuk bisa bertemu saya karena ada yang mau saya sampaikan hal internal untuk kemajuan teman-teman bersama dengan kita umat Islam ini. Iya. Itu aja Bang. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya ini, saya kemarin kan lewat kombinasi logika. Ini masalah antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam sama, dan konsep akidah Yahudi dan konsep akidah Islam sama. Di situ dibahas di situ Gurunda. Kami minta pencerahan dong. Terima gaji. Terima gaji. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, kalau berbicara mengenai konsep akidah yang saya paparkan pada kesempatan yang lalu terkait Yahudi, Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapapun yang kemudian beriman kepada Allah, maka mereka kemudian tidak dicelakai, tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Itu kata Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara
was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu jelas itu. Jadi orang-orang Yahudi yang mengikuti unsur akidah yang diajarkan kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam, jelas akidahnya, ajaran agamanya itu sama seperti kita. Apa itu? La ilaha illallah. Itu jelas itu. Mereka menyembah kepada Allah. Nabi Musa itu kita imani sebagai nabi kan? Kaumnya ini kaum mana? Orang apa kaumnya Nabi Musa ini? Orang Indonesia rupanya. Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada siapa? Menyembah berapa Tuhan? 5 Tuhan rupanya Nabi Musa ajarkan. Tidak. Nabi Musa mengajarkan supaya kaumnya kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mana yang kemudian mau menolak itu? Orang yang sakit hati, orang yang dengki, orang yang benci. Bukankah Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Araf bahwasanya perintah Nabi Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini siapa? Allah. Ini Allah. Kok tiba-tiba Nabi Musa disangkali gitu loh. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Allah kemudian menjelaskan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan aku Allah memerintahkan dan menyatakan, tuliskan untuk Musa pada lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang yang fasik. Jelas kok. Jelas kok dalilnya. Nabi Musa diperintahkan kepada kaumnya untuk meneguhkan kaumnya agar berpegang teguh kepada akidah yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Lalu apa yang salah? Di mana keliru saya? Apakah Allah ketika datang kepada Nabi Musa mengajarkan Nabi Musa untuk menyembah kepada patung? Hah? Bukankah di dalam Al-Quran sudah diterangkan seperti yang saya bahasakan tadi? Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Sama ini. Perintah Allah kepada mereka salat, perintah Allah kepada mereka zakat. Loh kok tiba-tiba saya dikatakan sesat? Ini pemikiran dan asalnya dari mana mengatakan saya sesat ketika saya mengatakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah sama, yaitu Allah, hakikat pencipta langit dan bumi. Ini buktinya. Mungkin yang dia pikirkan mereka si orang tadi adalah Yahudi yang sekarang, yang sudah berafiliasi, yang sudah mengalami keyakinannya sinkretisme dengan ajaran paganisme. Itu memang tak sama. Tapi saya masih waras. Tidak mungkin yang saya maksud itu adalah mereka yang menyembah kepada dewa-dewa berhala. Yang saya maksud di sini adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Karena saya belajar. Jadi terlalu picik kalau dikatakan saya menyesatkan. Kecuali umat Islam sudah membantah Qur'annya sendiri, berarti kita bertentangan. Tapi kalau umat Islam
masih berpegang kepada Al-Quran, maka tidak mungkin kemudian akan mengatakan saya penyesat, kecuali mereka memiliki logika atau wawasan yang rendah. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami janjikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Ada di antara mereka, kata Allah, yang tidak berkhianat. Apa kata Allah kemudian? Fa'fu, maafkan anhum mereka, wasfah, karena mereka itu kemudian tidak mengetahui. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini kata Allah nih. Jadi mau kayak mana? Terkait dengan orang-orang yang kemudian di antara mereka ada yang sesat, memang Allah sudah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara wa azna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Ini yang dimaksud Nasrani. Nasrani ini ada yang kemudian nantinya menjadikan tolak ukur pemahaman mereka justru larinya ke paganisme. Lahirlah agama yang menyembah selain daripada Allah. Lahirlah agama yang mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi bayi. Beda ini. Tapi kalau Yahudi, akidahnya menyembah kepada Allah. Izin Gurunda. Jadi begini, innallazina amanu wallazina hadu. Ini kan fi'il madhi. Di Al-Baqarah 120, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kenapa di situ hum? Apakah sama millah humnya Yahudi dan milah Ibrahimnya Islam? Inna dina indallahil Islam. Mohon pencerahannya Gurunda. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau kita berbicara hal tersebut, itu berbicara mengenai keturunan Nabi Ibrahim, jelas tidak kemudian kita harus mencampur adukkan. Karena memang Al-Quran menyatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi, tadi saya bacakan ayatnya kan, mereka mencampur adukkan. Tetapi kalau kaidah yang tertanam dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak bisa kita pungkiri. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Ini mau diingkari. Ini mau dibuang. Umat Islam mana yang tidak mau beriman kepada pernyataan Allah ini? Gak boleh. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka anak-anak Yakub mengatakan apa? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini mereka muslim kok. Mereka muslim. Kenapa sakit hati ente semua? Mereka muslim, keturunan Yakub muslim. Mungkin di antara mereka, bukan mungkin, memang di antara keturunan Yakub ada yang ingkar kepada Allah. Tapi yang saya maksud, ini mereka yang muslim, Ayu. Jangan buat prediksi baru, jangan membuat narasi baru. Seakan-akan semua Yahudi itu tidak menyembah kepada Allah. Seakan-akan Yahudi itu bukan Allah yang mengutus Nabi Musa kepada mereka.
Nabi Musa diutus kepada mereka, sehingga ada pernyataan Nabi Musa berdasarkan firman Allah, innani Allah la ilaha illa ana. Dari mana ayat ini? Dari Nabi Musa alaihissalam, diwahyukan kembali kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disapu rata Yahudi itu semuanya adalah menyembah selain Allah. Tidak. Orang-orang Yahudi juga mereka ada yang Muslim. Mereka ada beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, ada, meskipun kecil. Tetapi Al-Quran tidak mungkin berdusta. Ya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas ini. Ada di antara mereka beriman, bahkan ada di antara mereka Muslim, sementara kita belum tentu Muslim, mereka Muslim. Kok Al-Quran mau dibantah? Al-Quran mau diingkari? Siapa sebenarnya yang sesat di sini? Keturunan Nabi Ibrahim jelas diterangkan dalam Al-Quran. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kaidah itu dalam agama mereka, ajaran mereka, akidah yang ditanamkan oleh Allah kepada mereka ada. Kok sekarang diingkari gitu loh? Ini aliran baru rupanya. Ini Gurunda, tapi yang logika katakan itu katanya syariatnya beda. Syariatnya beda nih, apakah kita sama Yahudi di sini beda mazhab? Gurunda, silakan. Olik. Jangan dipotong ya, jangan ada-ada. Kalau saya mau nanya aja, saya kan kemarin lewat koma logika. Sabar dulu. Nah, sebentar. Kalau nggak pakai suara asli turunkan aja host. Turunin aja host kalau nggak pakai suara asli. Beda syariat, berarti beda mazhab gitu. Turunin aja. Turunin. Ini pertanyaan anak TK. Jadi nggak ada adab. Apakah beda syariat? Ya jelas beda syariat lah. Lucu ente. Bicara mazhab pula, aneh. Bicara mazhab, mereka punya fikih, mereka punya Talmud. Makanya belajar. Mereka punya Talmud, kita punya hadis-hadis, kitab-kitab yang membahas tentang fikih. La haula wala quwata illa billah. Gimana ceritanya teman-teman ini? Belajar di mana ente pada ya? Kasihan. Seakan-akan kalian itu kemudian meninggalkan Al-Quran. Kalau berbicara mengenai fikih, berbicara mengenai syariat, mereka punya kitab. Mereka punya kitab yang pertama disebut Zeraim, yang kedua Mod, yang ketiga Nashim, yang keempat Nezikrim, kemudian ada Kodasim, kemudian yang terakhir ada yang disebut Toharah. Itu syariat mereka. Berbeda dengan kita, meskipun kita juga ada taharah, tapi kelengkapan daripada unsur yang ada kepada nabi-nabi sebelumnya itu dilengkapi di dalam Al-Quran. Kok jadi otak kalian mengecil, mengkerut? Kok mengkerut? Hanya karena benci kepada oknum Bang Suma? Kenapa kalian kemudian mengingkari Quran? Hah? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan bahwa akidah kita dengan umat Nabi Musa itu berbeda? Ada apa dengan kalian? Ini yang keempat kalinya saya katakan, kalau kalian butuh duit, japri Bang Suma. Jangan munafik. Kayak kemarin-kemarin aja, Bang, aku lagi susah, Bang. Suruh japri saya aja, Bang. Suruh japri saya aja, Bang. Jangan pakai uang abang. Kalau lagi susah, japri Bang Suma dong. Hanya orang munafik yang mengatakan bahwasanya kaumnya Nabi Musa itu akidahnya tidak sama seperti kita. Apa sih akidah itu? Apa akidah itu? Ada yang tahu? Atau jangan-jangan kalian itu tidak ngerti tentang akidah? Hah? Jangan-jangan kalian itu tidak paham apa itu akidah? Kalau kalian tidak paham tentang akidah, nih tak ajarin. Secara bahasa, akidah itu adalah ikatan atau kepercayaan
Secara istilah, akidah itu adalah keyakinan yang kuat terhadap satu hakikat tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu yang disebut akidah. Jangan tuyul kalian. Jangan tahayul. Apakah akidah Nabi Musa ini tidak kemudian mencerminkan bagaimana mereka menyembah kepada hakikat yang maha suci? Apakah akidah mereka ini tidak berkeyakinan bahwa yang terhadap hakikat tanpa keraguan sedikit pun? Ada di antara mereka, dan itu Allah sampaikan kepada kita sebagai umat Islam. Kita jabarkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman, bahwasanya di antara mereka ada yang beriman kepada Allah. Ada di antara orang-orang yang tadinya Yahudi, yang tadinya Nasara, ada yang beriman kemudian kepada Rasulullah. Ada. Gimana kalian belajar? Siapa guru kalian? Hah? Belajar di mana kalian tentang Islam? Kok jadi kayak begitu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Mereka dilaknat. Hati mereka kemudian keras membatu disebabkan mereka suka mengubah kalam Allah. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan Allah kepada mereka. Engkau wahai nabiku Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali kata Allah, illa qalilam minhum fa'fu anhum wasfah. Itu kata Allah. Kalian ingkari ini. Woi, kaum munafik, kalian mengingkari ini. Jangan kebencianmu terhadap Bang Suma membutakan kalian terhadap Al-Quran. Hoi, modal cambang, modal jenggop, otak mengecil, mengkerut karena kekufuran. Jangan karena kemiskinan kalian, jangan karena kelaparan kalian, jangan karena miskin pangan kalian mendekatkan kalian kepada kekufuran. Dan itu tanda-tandanya sudah ada. Pembenci Islam, penghujat Islam merapat semua kepadamu. Apa itu tandanya? Hah? Kalau Anda mengatakan saya menyesatkan umat Islam, tunjukkan umat Islam mana yang saya sesatkan. Ada yang murtad karena pernyataan saya akidah orang-orang Yahudi. Yahudi yang saya maksud ini yang mana? Yang berpegang teguh kepada milah Abraham. Jangan kamu sapuratakan sama seperti umat Islam. Kalau dikatakan umat Islam itu adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam itu adalah manusia yang menyembah kepada Allah. Faktanya ada di antara kalian munafik, ada di antara kalian golongan-golongan yang mengaku Islam, tapi faktanya kalian menghubungi wanita-wanita yang ada di sosmed. Kalian melakukan tindakan-tindakan yang asusila terhadap mereka. Jangan kira saya tidak tahu. Mengaku Islam, tapi kan ada yang tidak menjalankan syariat. Begitulah orang Yahudi, cuplis. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini saya nyatakan kepada saudara-saudara, saya berbicara itu punya dasar Al-Quran. Kalau toh saya salah, kalau toh saya keliru, kalau toh saya punya kekurangan, loh, jangan cuman pada saat Anda butuh makan Anda japri. Kan bisanya Anda nasihati saya melalui japri. Sudah sering saya katakan kepada publik, ketika ada yang keliru tentang Bang Suma, japri kepada saya, hubungi saya. Saya orang yang mau menerima ilmu. Saya bukan orang sombong, saya belajar kepada siapapun, saya mendengarkan nasihat siapapun, selama tujuannya baik. Kalau ada orang kemudian pusing dengan orang lain, itu orang kurang kerjaan, artinya orang punya penyakit hati. Coba kita buka Komal sekarang nih, kita ganti temanya, ganti temanya di sini. Siapakah Nur Alim? Ya kita bahas saudara kita sendiri, makan dagingnya, minum darahnya, makan bangkainya. Hah? Berarti kita punya penyakit hati kan? Kita penyakit hati. Nanti saya buka Komal, siapa Faruk Sianifar. Kalian mau tahu? Tunjukkanlah semua
bukti-bukti transaksi transfer. Apa yang kayak gitu? Anda tidak tahu apa yang ada di balik semua itu. Anda sudah berani belajar bicara depan umum. Kalau saya balik, saya minta pertanggungjawaban, kira-kira Anda sanggup? Anda sanggup? Kalau saya mintai pertanggungjawaban Anda terhadap semua yang Anda fitnahkan ke saya, Anda sanggup menunjukkan kebenaran itu? Anda nggak tahu lah apa yang terjadi di belakang panggung. Anda nggak ngerti. Masakan ada orang yang menyumbang, minta sumbangannya kembali. Kalau nyumbang kepada pribadi saya wajar. Minta sumbangan ke saya minta sumbangan wajar. Apa? Kalau saya minta, pribadi saya minta duit, lalu kemudian Anda keberatan dengan itu karena saya nipu, saya ngakunya beli ini ternyata nggak beli itu, wajar Anda keberatan. Ini kegiatan untuk umat. Masjidnya ada berdiri dengan kokoh. Kalau tidak ikhlas, datang ke Makassar, cabut kembali pondasinya senilai dengan uang yang Anda sumbangkan. Ya, jangan gara-gara itu sehingga Anda membuat narasi umat Islam disesatkan dengan Bang Suma. Kalau mengenai baptis dan wudhu, kalian sudah laporkan saya ke MUI. Apa tindakan MUI kemudian? Saya ditelepon, Dinda, ya gimana akhi, bisa nggak hadir nanti, please hadir ya, kita ada kajian ini tentang mu'alaf, antum kita butuhkan, hadir ya, kamu sangat dibutuhkan, ini undangan spesial. Mohon maaf Ustadz Abu Dedat, saya ceritakan sini teleponan kita. Beliau nelpon saya, siapa beliau? Tanya di MUI siapa beliau. Beliau nelpon, Bang Soma, abangku hadir ya, ini undangan spesial loh. Saya langsung loh yang nelpon antum. Yang lainnya diundang pakai surat, antum langsung ku telpon. Hah? Ustadz Abu Dedat nelpon Bang Soma minta hadir dalam kegiatan-kegiatan MUI. Anda sibuk melaporkan saya, apa tanggapan MUI kemudian? Ada surat ke saya, tapi ditutup rupanya. Makanya belajar dong, belajar mengenal orang, belajar supaya kalian paham itu. Jangan cuman memfitnah, menghujat dan seterusnya. Orang-orang MUI dekat sama saya, asal Anda ngerti. Kalian datang ke MUI lepas sandal, assalamualaikum Pak Ustaz. Wah, orang MUI nelpon saya. Anda baru lahir kemarin. Udahlah ya. Jadi kalau membahas tentang itu, pelajari Quran. Pelajari Quran. Apakah orang-orang Yahudi yang mengikuti kemudian ajaran Nabi Musa itu akidahnya sama atau tidak? Kalau berbicara mengenai syariat, mereka punya syariat yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana Talmud membahas tentang taharah. Kita juga ada. Membahas tentang Qadasim, hal-hal yang suci. Kita juga ada. Itu di dalam kitab mereka di Qadasim itu membahas tentang ritual-ritual korban. Kita juga ada. Ada kan? Ada kan kurban di Islam? Ada. Mereka juga ada. Hah? Di Islam ada yang disebut hukum-hukum terkait dengan hukum sipil, kriminal, pengadilan. Ada di Islam. Tentang sumpah ada di Islam. Mereka menyebutnya dengan kaidah nazikim, ada di Islam. Ada juga yang mereka sebut nasyim, membahas tentang perempuan, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang perceraian, berbicara tentang orang-orang yang bentuk sumpah, orang-orang yang ada di dalam Islam. Itu mereka sebut dengan nasyim. Di Islam juga ada. Mereka menyebut kaidah maut, berkaitan dengan hukum-hukum hari raya, hukum-hukum hari raya. Di Islam juga ada.
Mereka menyebut kitab mereka dengan kitab tatanan Zeraim yang berbicara tentang hukum-hukum pertanian, membahas tentang doa, membahas tentang berkat. Di Islam juga ada. Apa yang kalian ini? Di mana kalian belajar? Di mana kalian belajar? Benci kali kalian kepada Yahudi rupanya. Apa-apaan sih teman-teman ini? Tapi silakan aja dengan pola kalian ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu Anda mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan pola yang Anda lakukan, bergerilya mencari kejahatan, keburukan dan bla bla bla. Silakan aja. Sampai kepada menghilangkan Bang Suma di bumi ini kalau kalian mau, monggo. Silakan. Saya sudah ridho. Sudah berapa kali saya bilang, Bang Suma sudah menginfakkan nyawanya, hartanya untuk agama ini. Aku sudah sampaikan kepada anak-anakku. Anakku, besok hari kalau Abah pergi dikarenakan agama ini, aku sudah menitipkan bagian-bagian kalian. Sudah. Jadi jangan pernah kau berpikir akan menghentikan saya. Tidak. Tidak ada yang bisa menghentikan saya kecuali maut. Pahami itu. Jadi kalau kalian berniat untuk menceritakan hal kayak begitu, cemen bagi saya, cemen, kecil bagi saya, cemen. Itu cuma tai kuku bagi saya. Anda ingin memenjarakan Bang Suma, silakan. Penjara di Indonesia ini banyak, tinggal Anda pilih. Silakan. Silakan. Kalau itu yang bisa memuaskan ente pada penjarakan Bang Suma, silakan. 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 Gak ada masalah. Tapi jangan Anda pernah berpikir untuk menghentikan giroh saya. Oh tidak, nggak akan pernah itu Anda temukan di Bang Suma. Nggak. Ya saya kira begitu. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanya kepada Ayubi. Saya minum dulu. Iya, saya setuju sekali Bang. Janganlah kita kalau misalnya butuh sesuatu, janganlah malu-malu kelinci. Nih contoh Al Ayubi nih tahun kemarin butuh modal, telepon Bang Suma, Bang pinjam modal 200 juta. Besoknya ditransfer sama Bang Juma. Keren. Jangan malu-malu, yang penting kita jujur, pasti dikasih, ada jalan gitu. Bukan dengan cari makan, menggunakan jubah, selendang merah, pargoy di TikTok, ngarep apa? Ngarep ciki-ciki, beli miwon. Itu lebih baik ya, buat kecrek, magang di lampu merah, kecrek-kecrek. Aku tak mau kalau aku dimana. Itu jauh lebih mulia daripada menghina agama orang, menginjak kitab suci orang untuk mengharapkan koin. Gitu. Lanjut Bang Zuma. Izin menambahkan Bang, memang penyakit hasad ini luar biasa Bang. Jadi hasad ini tidak jauh dari dua hal Bang. Yang pertama, dia pasti sering mengkonsumsi yang tidak baik dengan jalan yang tidak baik. Yang kedua, dia condong sedang gemar melakukan hal yang namanya zina. Itu Al-Maidah ayat 5 Bang. Makanya kenapa saya teliti di Al-Maidah ayat 5 itu, karena saya meneliti ada 4 kali hasad itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi memang penyakit hasad ini condong kepada orang-orang munafik. Musuh terbesar kita umat Islam ini bukan orang kafir sebenarnya. Orang-orang munafik yang berada di sekitar kita ini. Berjalan dengan memecah belah. Menebar kedengkian. Mau memadamkan siar Allah. Tapi sungguh Allah terus menyemarakkan siar kepada orang-orang yang bertakwa di antara kita. Maju terus sahabatku. Kita semua dalam barisan itu. Kita taruh harga diri kita untuk berjuang dalam tauhid agama ini. Kita taruh nyawa kita untuk membela ketauhidan ini. Jangan bercita kata Allah bahwa Allah sedang bersama kamu. Rabbana afrik alaina sabr wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kesabaran hati, kekokohan jiwa untuk mengalahkan kaum yang kafir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah.
Ya, terima kasih ya Bang. Iya, Bang Juba, intinya saya bangga dengan antum karena saya pun tak bisa berjuang seperti antum. Ini saya rasanya ketika saya diberi kekuasaan seperti ini, tapi saya terlambat untuk memperjuangkan agama Allah ini. Ketika saya mendapat hidayah, saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ketika engkau ini angkat derajatku, ya Rabb, maka tuntun hataku, tuntun jiwaku murni untuk berjuang di jalan Allah. Pekakan hatiku kepada orang-orang munafik di sekitarku dan lembutkan hatiku kepada orang-orang mukminin di sekitarku. Belum pernah berjumpa, belum pernah bertatap muka, tetapi ketika ada kawan musliminku dijatuhkan oleh orang-orang munafik, jatuh air mata ini. Jatuh sahabatku. Bahkan Allah ilahi Rabbi, Rabbu dan Rabbku mengatakan bahwa kita ini bersaudara. Jikalau di dunia ini kita tidak bertemu, insya Allah kita akan mendapat ucapan Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Berjumpa kita di jannah ya Allah. Dan kita bercerita di dalam jannahnya Allah seperti tertuang dalam Al-Quranul Karim. Untung saja kita tidak mengikuti si fulan. Seandainya kita mengikuti si fulan, tentulah jahanam tempat kita kembali. Rabbana sirif anna azab jahannam, inna azabaha kana ghurama. Hindarkanlah kami ya Rabb, para pejuang agamamu ini ya Rabb, dari siksa api jahanam. Sungguh siksanya mencelakakan. Perkuatkan ukhuwah di antara kami ya Rabb, walaupun kami tak mengenal satu sama lain. Ya Rabb, engkau maha mendengar. Jangankan hati kami, daun yang jatuh di kegelapan malam saja engkau maha tahu ya Rabb. Maka kami berdiri hari ini ya Rabb, pada barisan untuk membela keyakinan ini ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut Abang Kuzuma. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, saya kira sahabat-sahabat sekalian terkait dengan masalah ini kita nggak usah lagi bahas. Yang pasti hak jawab saya sudah sampaikan, dan kewajiban saya untuk mengurai pertanggungjawaban hak saya itu sudah saya sampaikan. Ini untuk yang kedua kalinya di Komal sahabat yang lain dan juga di Komal Dinda Faruk ini. Ya, mudah-mudahan tujuan kita adalah saudara-saudara kita di bawah yang di YouTube yang menyimak ini. Kalau mereka orang-orang yang sudah dikeraskan hati dan sudah terlanjur membenci, ya itu sulit untuk nyampe kepada mereka. Ya kita doakan aja supaya Allah kemudian melembutkan hatinya, menyadarkan mereka kembali bahwa sejatinya orang yang dibenci mereka itu adalah orang yang sungguh menyayangi mereka. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Saya ingat ketika kejadian rumah beliau ingin dikepung oleh orang-orang yang ada di sekeliling rumahnya. Saya yang paling getol kemudian menelpon unsur-unsur yang bisa membantu beliau. Ya alhamdulillah malam itu juga beliau aman. Malam itu juga beliau bisa diselamatkan dari orang-orang yang ingin kemudian memaksa dia. Itu ada kisahnya. Dan orang-orang API tahu, karena malam itu juga kami kami melakukan komunikasi intens dengan orang-orang yang ada di tempat beliau. Tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang terlupakan. Entah ada angin apa gitu, menghilang beberapa saat, kemudian tiba-tiba muncul lagi membahas tentang baptis dan wudu, dan membawa-bawa masalah pribadi saya. Ya, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, berikan petunjuk kepadanya dan menyadari bahwa orang yang diceritakan siang malam itu sungguh adalah orang yang mencintai, menyayangi dirinya. Saya ditelepon dari orang-orang yang punya kepentingan. Maksud saya orang-orang yang punya wewenang. Apa yang saya katakan? Jangan. Aku sayang pada anak-anak beliau. Jangan sampai terjadi hal-hal kasihan anak-anaknya. Ya, saya perlu sampaikan di sini sebelum saya pamit ya teman-teman, karena saya ada kegiatan sedikit lagi.
ketika beliau itu melakukan tindakan-tindakan apa tuh yang joget-joget apa tuh ya, pasti kita sudah tahu tujuannya ke siapa. Dan jogetnya itu tergantung gift. Di situ saya lakukan teguran keras. Selain teguran lisan juga tertulis, ya, peringatan pada saat dia menginjak bibal. Itulah yang membuat dia sakit hati. Saya naik ke komalnya, saya nasihatin, tinggalkan cara-cara kayak begini itu tidak baik. Menggunakan pakaian orang kayak gitu tidak baik. Ini peringatan saya sebagai pembina. Hentikan itu. Dihentikan. Tapi lebih parah lagi, menginjak kitabnya orang. Alasannya dia nggak injak. Tapi video-video itu membuktikan ya, injak. Saat itu saya instruksikan ke API sekretaris melalui pengurus, layangkan surat teguran kepada dia bahwa kita tidak menyetujui, ini teguran keras, menolak tindakan-tindakan seperti itu. Mungkin surat ini yang membuat beliau sakit hati. Ya, sekedar informasi aja ya teman-teman, karena suratnya itu kita tidak publish. Karena kenapa? Karena itu adalah privasi. Tapi saya sampaikan ini karena ya sudah terlanjur kan. Ya mungkin teguran saya secara tertulis inilah yang kemudian membuat beliau membuta babi gitu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan hatinya dilembutkan dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik daripada tampil di publik dengan gaya seperti itu. Bukan yang didatangkan itu sanjungan dari umat Islam. Sanjungannya itu datang dari kaum kufar dan kaum munafik. Itu dapat dipastikan. Sekira begitu, sahabat-sahabat yang ada di sini, para guru-guru saya yang ada di sini, adik-adik saya, abang-abang saya. Bang Zuma. Ya gimana dia? Yang kecrek tadi perlu diulang atau enggak? Yang kecrek tadi biar lebih tegas gitu? Enggak usah. Enggak usah. Ya, jadi ya teman-teman semua, saya pamit undur diri. Hari ini ada kebetulan. Iya, gimana deh? Oh, Andreas. Masya Allah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, sebelum Bang Zuma off, saya mau berterima kasih sekali lagi Bang Zuma. Baca saya sudah melunak hatinya. Masya Allah. Kepercayaannya kepada Yesus adalah Allah. Itu sisa 40% saja Bang Zuma. Masya Allah. Dan saya juga mau menyampaikan terima kasih sama saudari kita umat Muslim yang mengirimkan saya Al-Quran dalam bahasa terjemahan untuk saya pelajari. Nantinya saya berjanji kepada Allah, jika Allah mempermudah rezeki saya, ekonomi saya pada suatu hari, Allah izinkan saya berbuat sesuatu sebelum saya meninggal, saya akan mendirikan masjid. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah mengenal beliau. Ini salah seorang penikmat dialog debat yang kita lakukan. Beliau tergugah hatinya kemudian mendengarkan itu, lalu naik di komal kita bertanya beberapa hal tentang Islam, dan alhamdulillah beliau mengucapkan syahadat. Masya Allah. Beliau Muslim hari ini dah ya. Lalu kemudian beliau ini ada masalah dengan pasangan beliau ya, calon istri, di mana calon istrinya ini kuat dalam Kristen, dalam agamanya. Minta petunjuk kepada guru-guru kita yang ada, bagaimana caranya supaya bisa melunakkan hati daripada calon bini beliau. Karena beliau sudah dekat selama 9 tahun gitu ya. Sempat saya ngobrol langsung dengan calon bini beliau. Alhamdulillah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh adik kita, beliau calon istrinya ini sudah melembutkan hati untuk menerima pengajaran yang saya sampaikan tentang ketuhanan Yesus. Semoga bisa sampai pada akhirnya mendapatkan hidayah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya sehingga Dinda Andreas bisa menjadikan calon istri ini menjadi seorang istri yang soleha, dan kita doakan semoga Dinda Andreas ini menjadi tokoh di tengah-tengah umat Islam yang bisa menyuarakan Islam selayaknya para mu'alaf dari Tionghoa yang ada di negara kita ini, yang
alhamdulillah memberikan warna yang begitu indah terhadap pengajaran dan penyampaian edukasi Islam. Itu doa saya. Terima kasih Adinda Andreas. Sampaikan salam saya kepada beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, dan menjadi ibu dari anak-anak yang soleh dan soleha kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Suma. Sehat-sehat sama-sama selalu ya Bang Suma. Amin. Sampai Insyaallah. suatu saat saya bisa ke Makassar, semoga kita bisa bertemu Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah, amin. Dinda di Jakarta bukan? Saya di Bali Bang Suma. Dekat saya dia bang. Bali. Berarti Kalimantan Timur bukan? Bukan. Bukan. Bali itu Jawa Barat bagian tengah. Oh iya, tahu. Oke. Insya Allah nanti kalau misalnya kita ke Bali juga resmikan api Bali. Kalau ada waktu kita jumpa ya. Baik, insya Allah. Oke, saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Sedikit lagi, Bang Nasution, saya tahu antum lagi nyimak. Bang Nasution, abang saya, ya, Pak Kapolsek. Saya sudah ada di Komalnya Dinda Faruk sesuai dengan amanah antum. Saya selama ini tidak naik ke Komal beliau. Kenapa? Bang Suma itu melihat Komal. Kalau Komal itu yang punya Komal aktif, memberikan narasi, memberikan materi, semangatnya luar biasa. Itu saya lebih baik nyimak di bawah atau ngintip dari luar daripada saya naik. Karena kalau saya naik, tengoklah Dinda Faruk diam, seketika dia menjadi wanita yang cantik kan. Duduk dia tidak melakukan apa-apa. Kan, tengoklah, hampir 3 jam saya di sini, beliau vakum, beliau diam. Jadi makanya saya katakan bukan saya nggak mau, tidak. Tapi Adinda Faruk ini adalah narasumber. Beliau itu punya keilmuan otodidak, kurasa. Begitu dia masuk Islam, beliau punya gira untuk menyampaikan Islam itu. Kalau saya naik, saya mengganggu. Lihatlah, dia menjadi orang yang menggunakan daster. Tengoklah, duduk cantik dia. Jadi boneka Barbie bang, jadi boneka Barbie. Begitu juga di Dinda Uniripa. Begitu saya naik ke sana, tengoklah dia langsung jadi patung kan. Tidak mampu membuat dirinya berbicara karena saya lebih senior, lebih tua. Meskipun ilmunya jauh di atas saya, tapi karena saya lebih senior dari dunia apologet, mereka diam. Ini yang saya hindari. Masya Allah. Saya tidak ingin kemudian adik-adik saya yang memiliki giroh untuk menyampaikan, saya nanti dibilangnya memonopoli. Tengoklah, hampir 3 jam Bang Suma non-stop bicara, kecuali tadi kan yang lainnya diam. Sementara Islam ini harus disampaikan bukan hanya dari satu orang. Harus semua kita tablik, kita semua harus menjadi penyiar, kita harus menjadi penyampai, gitu. Jadi Dinda Faruk menyatakan kepada Oten, saya di sebelah menyatakan pada Oten, Uniripa di sebelah lagi menyatakan Oten. Hebat kali kita itu, bersatu kita. Tapi kalau kayak gini, nah ilmunya vakum. Dinda Faruk, Uniripa vakum. Tadi aja saya telepon bang, ya telepon bang Faruk. Mana? Lemah. kecuali kalau saya lagi kangen, boleh ya Dinda Faruk saya ikut lagi ya. Masya Allah, selalu terbuka. Boleh ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau kangen, Bang Faruk meluruskan ya, dibilang Bang Zuma tadi hari ini Bang Faruk pakai daster. Cuman kata-katanya kurang disempurnakan. Pakai daster. Jadi Bang Faruk ini laki-laki berdaster yang berotot gitu loh, Bang. Bulunya, betisnya berbulu. Kayak mempelai wanita yang ada di surganya sebelah, ya kan? pakai gaun pengantin, pakai konde, begitu angkat gaun pengantinnya, berbulu betisnya. Tapi saya sudah jelaskan sama abang kita, Bang Nasution, ya, kebetulan beliau salah satu aparat di Medan yang mengawal saya pada saat saya ada di Medan. Masya Allah, luar biasa beliau. Istri beliau juga seorang mu'alaf. Masya Allah. Iya. Dan beliau sangat antusias terhadap dunia apologet.
menasihati, sekali-sekali dong naik. Saya bilang, Dinda Faruk itu pemateri, kasihan kalau saya naik, Bang. Oh, nggak apa-apa, sekali-sekali aja, kata beliau. Ya udahlah, mudah-mudahan Dinda Faruk ini tidak keberatan, gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, Dinda japri aja. Biasa kan? Tahu kan? Oke. Misalnya ada sesuatu yang mau diselesaikan di Komal kita, ada penghujat, Bang, kesini dulu, Bang. Kenapa? Ada yang mau ditetesin timah mulutnya. Datanglah aku itu. Oke ya, baik ya, sahabatku, masya Allah, akhi Sarro, barakallah fik, salam kenal. Ya, dan saudara kita ada Paris Lubis juga, mungkin guru kita juga. Dinda Andrea, saya pamit ya, tamu saya sudah hampir datang nih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Mantap. Saya ulang sekali lagi boleh, Mas Faruk, Bang Faruk? Ya, jadi begini ya. Orang-orang yang membuat kecrek lalu nongkrong di lampu merah, lalu kemudian bernyanyi, aku tak mau kalau aku dimadu. Nah, mengharapkan uang dari orang-orang yang lewat itu jauh lebih mulia daripada mengaku orang Islam, menggunakan jubah putih, berselendang merah, ya, lalu kemudian menginjak kitab sucinya orang Kristen, berharap koin. Itu jauh lebih mulia. Yang nenteng kecrek sambil bernyanyi, aku tak ama, itu jauh lebih mulia. Lanjut Bang Faruk, sekitar ini intermezzo saja. Siap, Masya Allah, Bang Go. Ya, Ustaz Zurlo ada yang mau disampaikan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Karena Bang Faruk baru bergabung ya, baru selesai sholat zuhur tadi sama apa? Ada urusan sebentar. Air mataku tadi dengar penjelasan Bang Zuma ya. Sebuah kalimat-kalimat tauhid terlontar dari pembicaraan beliau itu menggetarkan sampai ke ginjal kita ini rasanya ya kan, luar biasa. Tambah ilmu lagi kita. Jadi seorang muslim itu sebisa mungkin kita jangan sampai punya rasa dengki kepada ketinggian ilmu seseorang. Jangan kawan, jangan. Muhasabahlah kita hati kita ini. Rabbana afrik alaina sabro. Jadi ya Allah, berikan aku kesabaran hati ya Allah. Wasyabit aqdamana wansurna lal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang-orang yang kafir, untuk mengalahkan kaum yang kafir, untuk mengalahkan keburukan, untuk mencernahkan kekotoran termasuk dalam diri kita. Jadi kalau hati ini kotor, maka lisan pun kotor, sahabatku. Kalau toh lisanmu berucap baik dengan hati yang kotor, akan terselip di situ kemunafikan, akan terlihat daripada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu tanpa disadari Allah memberikan sebuah ilmu di dalamnya. Apa itu? Menampakkan orang-orang munafik di hadapannya. Bayangkan itu. Jadi luar biasa Aki, hari ini momen yang luar biasa pas kebetulan hari tidak turun kerja. Silakan Aki Faruk dilanjut. Masya Allah. Bang Zuma kalau masih monitor, ini di bawah ada kakaknya Bang Faruk ini. Sahara Baju anak-anak nitip salam untuk Bang Zuma. Kalau masih monitor nih Bang Zuma ya, di atas ya. Bang Faruk, ini kakaknya Bang Faruk ini ngefans sama Bang Zuma. Jadi kalau komunikasi sama beliau selalu bertanya, gimana bisa ngobrol sama Bang Zuma? Gimana kabar Bang Zuma? Titip salam sama Bang Zuma. Alhamdulillah hari ini Bang Faruk sampaikan salam dari kakaknya Bang Faruk, Sahara Baju anak-anak untuk Bang Zuma. Oke. Beliau mualaf juga Bang Faruk. Beliau beliau Islam dari lahir. Beliau Islam. Oh, Islam. Sebenarnya bukan kakak kandung sih, bukan kakak kandung. Suami beliau itu sama-sama Bang Faruk. Suami beliau juga seorang mualaf. Cuman suami beliau yang duluan mualaf daripada Bang Faruk. Jadi di masa mudanya Bang Faruk lama nongkrong di rumah beliau gitu loh. Jadi suami beliau udah Bang Faruk anggap seperti abang sendiri gitu loh. Beberapa tahun setelah suami beliau mualaf, baru Bang Faruknya yang mualaf gitu loh. Padahal kami nggak pernah janjian sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henlor, silakan abangku jika ada yang mau disampaikan.
sebelum ku nyampaikan nih untuk kawan-kawan yang 1200, tolong follow nih akun ini kan, biar bisa tambahkan data. Jadi gini, aku bicara tentang orang-orang munafik zindik ini kan. Jadi Rasulullah SAW Ini kan Bang Hen Bancai toh. Iya, ini akun baru nih. Kau diam lo, nanti lo. Jangan bawa golok kalau naik ke Komal. Balok. Tenang. Enggak. Jadi gini. Jadi kata Rasulullah bilang kan, kemiskinan itu kan mendekati kepada kekufuran kan gitu, ya. Nah, jadi karena orang ini lemahnya akidahnya, lemah orang munafik zindik ini, itu udah ada dari sejak zamannya para nabi dah. Jadi zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah ada, orang-orang munafik zindik itu udah ada. Nah, mereka ini tetap kawan itu orang-orang kafir untuk melemahkan saudara-saudaranya yang seiman itu kan. Nah gitu. Jadi sebetulnya ini ya, aku lihat, aku tambah dikit lah, karena beda pendapatan gitu. Kalau kita berbeda pendapat, biasa itu. Mungkin nanti aku bisa berbeda pendapat dengan Bung Farok kan, bisa berbeda pendapat dengan Al-Ayubi. Kami sudah sering beda pendapat nih, kan, dengan Ayubi ini dari dulu kami. Tapi kami tidak pernah dengki dengan berbeda pendapatan gitu loh. Nah, orang ini karena dia berbeda pendapatan, jadi dengki. Jadi ada kata-kata bijak ya. Waktu itu aku lagi temenung gitu kan. Lagi temenung lah ya. Aja ingat ya. Karena dengki timbul niat jahatnya. Jangan kita contek-contek kata-kata aku ni. Boleh kita pakai tapi ya. Itu hak aku punya tu. Karena dengki timbul niat jahatnya. Jadi dengan cara-cara apapun untuk menjatuhkan seseorang. Jadi nanti seleksi alam. Kami banyak contoh ya. Dengan Bung Ayubi dulu orang suruh aku bikin YouTube. Oh enggak, aku bilang aku enggak perlu YouTube. Aku bilang untuk membela keislaman ini gitu kan, atas subhat, atas hinaan, atas apa orang-orang kufar itu. Nanti seleksi alam nanti. Ada yang menggebu-gebu hilang karena niatnya enggak bagus. Niatnya bukan untuk membela Islam ini di forum-forum seperti ini, tapi hanya untuk mencari sedikit keuntungan, sedikit koin lah kan. Nah, dulu kawan-kawan yang punya StreamYard, aku masuk langsung dolar kuning. Aku tak tahu apa tu dolar kuning gitu. Rupanya dekat sedikit, maka aku ngerem. Aku tak tahu pertama-tama masuk di sini, masuk teten. Tiba-tiba aku di ban seminggu. Kan aku tak tahu. Karena memang tujuan aku bukan itu. Bukan itu, tapi untuk menyiarkan Islam. Nah, kalau kalian menyiarkan Islam karena niat tadi ikhlas, insya Allah kalian dapat bonus gitu loh. Dapat bonus. Itu akan berkelanjutan terus nanti. Tapi kalau hanya niatnya untuk mencari duit, sebentar aja sih. Kita tengok aja lah. Manusia yang meninjak Bible tu sebentar aja, tidak lama dia tu. Sebentar aja, tidak lama. Kan lagi-lagi viral lah dia kan. Paling seminggu 2 minggu habis hilang ditelan dengan masa, dihilang dengan seleksi alam gitu. Coba tengok Ustaz Jumah tu dari dulu itu. Dari zaman Facebook dulu kami ni, ya kan? Nah, cuman itulah tadi, karena niat yang khusus untuk itu terus ya kan, ya. Jadi itu hanya kedengkian karena beda pendapatan. Okey, standby aku lanjut. Iya, di dalam Al-Quran itu kan jelas